3 tahun lalu, aku ketahuan pacaran dengan 5 orang sekaligus. Mantan pacarku mengejarku semalaman dengan pisau. Demi menghindar, aku lari ke kuil dan tinggal di sana selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, aku sadar dan memutuskan untuk tidak lagi dimanfaatkan oleh wanita. Jadi, aku kembali ke kota Jiangcheng. Berencana bekerja keras dan mencari uang. Tapi, begitu mau menyewa rumah, tuan rumahnya adalah mantan pacar. Cari kerja, atasanku juga mantan pacar. Nonton film, pemeran utamanya masih mantan pacar. Tidak hanya itu, para mantan pacarku pun masih menyimpan perasaan lama padaku. Satu persatu, diam-diam mereka menyelinap ke selimutku di malam hari. Tiba-tiba, suara pengumuman stasiun di dalam mimpi membangunkanku. Ternyata tadi itu hanya mimpi buruk. Benar-benar menyenangkan bagiku. Setelah keluar dari stasiun, aku naik taksi menuju rumah kontrakan. Rumahnya sudah aku cari secara online. Di aplikasi perekrutan, aku juga sudah janji untuk wawancara besok. Baru saja turun dari mobil, seorang pria parubaya berambut belah tengah berlari mendekat. Bapak Wang Yu, benar? Saya Li Sheng dari Hongfa Property, yang sudah menghubungi Bapak secara online sebelumnya. Aku berjabat tangan dengannya. Rumah yang saya sewa ini di sini, kan? Benar, benar, di lantai 5. Ikuti saya akan tunjukkan. Tak lama kemudian, lift sampai di lantai 5. Dekorasi di dalam rumah cukup bagus. 2 kamar 1 ruang tamu, peralatan elektroniknya juga lengkap. Tinggal sendiri lebih dari cukup. Aku mengangguk. Baiklah, kita tanda tangan kontrak saja. Kami pun langsung menandatangani kontrak. Bapak bisa berkeliling dulu di dalam rumah. Li Sheng menunjuk keluar. Saya akan ke bawah menjemput tuan rumah. Nanti, bayar sewanya kepada dia saja. Aku berjalan ke jendela, perasaan sangat lega. Keberuntunganku sungguh luar biasa. Begitu datang langsung dapat rumah yang bagus. Andai saja nanti lamaran pekerjaan semulus ini. Beberapa saat kemudian, suara Li Sheng terdengar dari luar. Penyewa sudah menunggu di dalam. Menyusul di belakangnya, seorang gadis dengan penampilan agak santai. Kerja bagus, sudah menyewakan 7 unit rumah secepat ini. Mendengar suara itu, aku langsung gemetar seluruh tubuh. Jangan-jangan, lalu aku menoleh cepat ke arah pintu utama. Sepasang kaki cantik bercelana pendek muncul pertama kali di ambang pintu. Sial, aku menggerutu pelan, lalu buru-buru bersembunyi ke toilet. Jiang Lulu melihat ruangan yang kosong, bertanya dengan bingung, "Mananya, Tuan Wang?" teriak Li Sheng dengan keras. Saat itu, suaraku terdengar dari toilet. "Aku sakit perut, mungkin agak lama," kataku sambil memalsukan suara. "Bagaimana kalau tuan rumah meninggalkan WeChat saja? Nanti aku akan menambahkannya." Li Sheng menggaruk kepalanya. Namun, setelah mendengar suaraku, ekspresi Jiang Lulu tiba-tiba berubah. "Kamu tadi panggil dia Tuan Wang? Siapa namanya?" "Wang Yu," jawab Li Sheng sambil tersenyum. Jiang Lulu tertegun sejenak, lalu tertawa. "Hahaha." Kemudian dia berjalan ke depan toilet dan mengetuk pintu. "Wang Yu, berhenti berpura-pura. Cepat keluar." Dari dalam toilet hanya terdengar keheningan yang mencekam. "Tidak mau keluar, ya? Kalau begitu, menginaplah di toilet semalaman." Kali ini, dari toilet terdengar helaan napas panjang. Aku keluar dengan muka sangat canggung. Setelah melihatku, mata Jiang Lulu pertama-tama berkilat kegirangan, tapi langsung tertelan amarah. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, "Benar-benar kamu, Wang Yu. Sungguh kebetulan sekali." Aku tersenyum canggung, "Xiao Lu." Saat itu, suasana di dalam rumah kontrakan menjadi hening mencekam. Jiang Lulu menatapku tajam dengan tatapan yang sangat rumit. Sementara aku canggung memalingkan muka ke samping. Li Sheng pun menyadari ada yang tidak beres. Dan diam-diam mundur 2 langkah. Akhirnya, akulah yang memecah keheningan, dengan pandangan menghindar ke arah Li Sheng. "Hei, Mas Li. Tadi aku pikir-pikir lagi, meskipun rumah ini murah, tapi agak kurang cocok untukku. Bagaimana kalau Mas sewakan ke orang lain saja?" Li Sheng berkata sambil melangkah keluar. "Tuan Wang, tapi kita sudah tanda tangan kontrak." Mendengar itu, hatiku menyesal. Tahu begitu, tadi tidak usah tanda tangan. Saat itu, Jiang Lulu angkat bicara. "Kamu masih mau lari?" Sudut mulutku berkedut. "Xiao Lu, hari ini aku ada urusan mendesak. Kita bicara lain kali, ya?" Tapi Jiang Lulu langsung menahan kusen pintu. "Tuan Wang, kamu sudah tanda tangan kontrak. Apa kamu pikir bisa pergi sesukamu?" Melihat Jiang Lulu tidak berniat melepaskanku, aku pun tersenyum. "Nona Jiang, bagaimana kalau uang jaminannya aku tidak jadi ambil?" "Sebentar, sepertinya aku belum bayar, kan? Begini saja. Aku kasih kamu uang jaminan 1.000. Rumah ini tidak jadi kusewa." "Tidak bisa, ya?" Jiang Lulu diam-diam mengepalkan tangannya. Wang Yu sialan, masih sama seperti dulu, pandai bicara. Dulu dia selalu mudah dibodohi oleh Wang Yu. Tapi sekarang, tidak akan lagi. Maka Jiang Lulu menatap Li Sheng. "Mas Li, kalau ada orang yang berniat melanggar kontrak sewa, bisakah digugat ke pengadilan?" Aku agak terkejut. Gadis ini keterlaluan sekali. Sewa rumah saja, apa perlu sampai ke pengadilan? Benar, ternyata dia masih membenciku. Memang bisa.
Tapi biasanya pengadilan hanya akan memutuskan pemotongan uang jaminan. Umumnya tidak ada lanjutan. Jiang Lulu mengangguk puas. Itu sudah cukup. Dengan sedikit angkuh, dia menatapku. Dengar, kalau kamu tidak jadi sewa, besok aku akan menggugatmu ke pengadilan. Dari penampilanmu, sepertinya baru kembali ke kota Jiangcheng. Meski ini cuma gugatan kecil, tapi pasti akan merepotkan, kan? Setelah itu, dia melepaskan tangannya dari kusen pintu dan berjalan menuju ruang tamu. HMPH, aku tidak akan menghalangimu lagi. Kamu mau pergi? Silakan saja. Aku terdiam. Sekarang aku bahkan belum punya pekerjaan. Mendapat masalah pengadilan benar-benar tidak bijaksana. Memikirkan itu, aku langsung mengubah ekspresi. Hehehe, rumah sebagus ini. Bagaimana mungkin aku tidak menyewa? Tadi hanya bercanda, kamu jangan serius dong, Xiao Lu. Jiang Lulu duduk di sofa, menyilangkan kedua kakinya. Dia menatapku dengan nada menggoda. Xiao Lu? Aku ingat tadi seseorang memanggilku Nona Jiang, kan? Siapa yang memanggil Nona Jiang? Katanya dengan suara manis. Panggilan itu terlalu formal. Hubungan kita apa? Masa ya panggil Nona Jiang? Jiang Lulu mendengarnya lalu tersenyum. Baiklah, coba katakan, hubungan kita apa? Hah? Aku kembali terdiam. Melihat ekspresi canggung Wang Yu, Jiang Lulu tanpa sadar tertawa kecil. Waktu kuliah dulu, kamu panggil aku apa? Sayang? Tanyaku setengah ragu. Begitu kata-kata itu keluar, Jiang Lulu merasa hatinya seperti dicengkeram, pipinya otomatis memerah. Dia buru-buru menoleh keluar jendela, bicara dengan terbata-bata, sayang apa? Apa kita seakrab itu? Kalau begitu panggil Xiao Lu saja, kataku sambil menggaruk kepala. Li Sheng yang tidak jauh dari situ terlihat terpana. Ini pertama kalinya dia melihat Jiang Lulu dengan ekspresi seperti itu. Wah, hubungan mereka tidak biasa nih. Saat itu Jiang Lulu tiba-tiba menatapnya. Kenapa kamu masih di sini? Bu Jiang, soal biaya agen. Li Sheng mencoba bertanya dengan hati-hati. Jiang Lulu meliriknya dengan kesal. Nanti aku transfer ke kamu. Baik, baik. Aku pergi dulu. Li Sheng buru-buru keluar dari ruangan dan menutup pintu dengan hati-hati. Ruangan kembali sunyi seperti kuburan. Aku mencoba memecah keheningan. Xiao Lu, bagaimana kalau uang sewa dan deposit aku transfer ke kamu? Jiang Lulu mengeluarkan ponsel. Tambah aku di WeChat dulu. Selama ini aku takut ketemu, aku sudah ganti semua kontak. Setelah kamu transfer uangnya, Jiang Lulu bahkan tidak melihat, langsung menyimpan ponselnya. Lalu dia berdiri. Baiklah, Tuan Wang. Ingat, setiap 3 bulan transfer uang sewa ke aku. Melihat itu aku buru-buru berkata, baik, baik, kalau begitu aku tidak antar kamu. Siapa bilang aku mau pergi? Jiang Lulu mendekat ke arahku. Apa kamu begitu ingin aku pergi? Aroma memikat masuk ke hidungku. Terus-menerus menghantam sarafku. 3 tahun di kuil, sudah lama aku tidak menyentuh perempuan. Perempuan secantik ini di depan mata, niat nakalku kembali terpancing. Tidak, tidak, tenang. Aku berteriak dalam hati, menarik napas dalam lalu mundur selangkah. Xiao Lu, aku bicara jujur padamu. Sebenarnya setelah meninggalkan Jiangcheng, aku tinggal di kuil selama 3 tahun. Kuil? Jiang Lulu mengedipkan matanya. Apa itu kuil? Aku mengangguk. Iya, sekarang aku sudah tercerahkan. Aku tahu aku sangat bersalah padamu, tapi aku bersumpah aku sudah benar-benar berubah. Jiang Lulu menatapku dengan tidak percaya. Kak, kamu sungguh-sungguh sadar akan kesalahan? Aku sadar. Aku tidak akan main-main lagi mulai sekarang. Aku bilang begini supaya Jiang Lulu tidak lagi mempersulitku. Tapi kata-kata ini di telinga Jiang Lulu terdengar berbeda. Mantan pacar tiba-tiba bilang, aku sudah bertobat, tidak akan main-main lagi, dan sebagainya. Ini bukankah nada untuk balikan? Jantung Jiang Lulu tiba-tiba berdebar kencang. Dia ingin sekali membunuh Wang Yu. Tapi setelah melihat Wang Yu, hatinya tetap melembut. Tidak, kalau aku setuju begitu saja, bukankah itu membuatku terlihat mudah? Dia mengalami pergulatan batin yang hebat. Maka dia menoleh dengan pipi sedikit merah. Aku tidak semudah itu memaafkanmu. Tapi kalau kamu menunjukkan sikap yang baik, aku masih bisa mempertimbangkannya. Tentu saja yang dimaksud Jiang Lulu adalah soal balikan. Tapi di telingaku, itu berarti lain. Ternyata bicara jujur memang berguna. Dia sudah mulai mempertimbangkan untuk tidak mempersulitku. Maka aku buru-buru mengangguk. Tenang, aku pasti akan menunjukkan yang terbaik, biar kamu melihat perubahanku. Meskipun mereka bicara di frekuensi yang berbeda, tapi keduanya mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah itu mereka mengobrol santai. Tak lama hari sudah gelap. Baiklah, sudah larut. Jiang Lulu mengusap wajahnya. Kalau begitu aku pulang dulu. Aku langsung merasa lega. Jiang Lulu menatapku dengan sedikit kecewa. Bukankah kamu ingin menunjukkan yang terbaik? Tidak mau mengantarku? Antar? Tentu harus antar. Lalu dengan sogaga aku membukakan pintu besar untuk Jiang Lulu. Silakan, Tuan Xiao Lu. Jiang Lulu sedikit terkejut. Tahu tidak, Wang Yu dulu tidak pernah melakukan hal seperti ini. Sepertinya dia benar-benar merenungkan kesalahannya. Jiang Lulu menggigit bibirnya, agak malu melangkah keluar pintu. Aku berpikir di belakang. Wah, mulai sekarang nenek moyang ini bukan hanya mantan pacar, tapi juga tuan tanah.
Aku tidak bisa sembarangan membuatnya marah. Keesokan harinya aku bangun pagi-pagi sekali. Hari ini ada beberapa wawancara kerja. Setelah lulus kuliah, aku tinggal di kuil selama 3 tahun. Riwayat hidupku bisa dibilang sangat jelek. Meskipun sudah siap mental, hasilnya lebih buruk dari yang kuperkirakan. Semua menolak dengan alasan aku tidak punya pengalaman dan sudah terlalu tua. Tak lama waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Tinggal satu perusahaan terakhir yang belum diwawancarai. Yang terakhir adalah perusahaan media. Dengan sangat terbiasa aku datang ke resepsionis. Halo, aku mau wawancara. Resepsionis melihatku langsung matanya berbinar. Tampan sekali. Saya akan hubungkan sekarang juga, kata resepsionis dengan ramah. Sementara itu di dalam studio perusahaan. Seorang wanita cantik dengan setelan jas ketat dan sepatu hak tinggi sedang marah-marah pada bawahannya. Apa katamu? Yo Wenyao membatalkan janji, wanita itu berteriak dengan wajah marah. Para bawahan segera menjelaskan, saudari Zhang, Yo Wenyao bilang jarinya tergores sedikit, dia harus pergi ke rumah sakit. Jadi dia minta jadwal syuting diubah ke besok. Wanita itu mendengar penundaan, seluruh tubuhnya gemetar. Aku sudah tahu artis populer ini. Tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Ini adalah usulan hati-hati dari bawahan. Saudari Zhang, bagaimana kalau kita panggil model dadakan? Kemana harus cari? Jadwal model berkualitas sudah penuh, apa kita harus cari model yang jelek? Zhang Qingyan menutup dahi dengan pasrah. Kalian pikir dulu, aku keluar cari udara segar. Zhang Qingyan bersandar di dinding koridor. Sambil mencari-cari dalam ingatan apakah ada model yang bisa dipakai, lalu mendengar suara dari ruang rapat. Sepertinya hari ini ada wawancara. Dia menggeleng, terserah, lagi pula tidak ada hubungannya denganku. Pintu ruang rapat di kejauhan terbuka. Seorang pria bertubuh tegap keluar dari dalam, memegang CV yang kusut, terlihat sangat frustrasi. Pandangan Zhang Qingyan tertuju pada pria itu, awalnya terkejut, lalu tiba-tiba menegakkan tubuh, mengamati dengan tidak percaya. Setelah memastikan, dia bergumam pelan, Wang Yu. Saat dia sadar, pria itu sudah pergi. Dia buru-buru lari ke arah ruang rapat. Baru sampai di pintu, beberapa HR keluar dari ruangan. Hahaha, orang itu kelihatan rapi. Tapi CV-nya ternyata seperti sampah. HR tertawa membahas wawancara tadi. Iya nih, anak muda sekarang berani punya celah 3 tahun. Sepertinya nggak bakal dapat kerja lagi. Siapa nama orang yang kalian wawancarai tadi? Zhang Qingyan bertanya dengan cemas. Para HR tertegun, lalu saling pandang. Kayaknya Wang Yu? Kamu yakin itu Wang Yu? Mata Zhang Qingyan berbinar. Para HR mengangguk. Iya, namanya Wang Yu. Zhang Qingyan menarik napas dalam, bergumam pada diri sendiri. Ternyata memang kamu. Setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan. Panggil dia kembali, tanya apakah dia mau bekerja di perusahaan kita. Para HR terkejut. Saudari Zhang, tapi CV orang itu terlalu jelek, sama sekali tidak cocok untuk pemasaran perusahaan kita. Siapa bilang dia akan jadi pemasaran? Zhang Qingyan menggeleng, tanya dia mau jadi model tidak. Aku berjalan keluar perusahaan dengan lesu. Tentu saja, perusahaan ini juga tidak tertarik padaku. Mending aku jadi kurir saja. Dengan tabunganku saat ini, tidak akan bertahan 2 bulan. Harus cari cara dapat uang. Pikiran itu, aku bersiap pulang. Tapi saat itu, sebuah suara memanggilku. Tuan Wang, tunggu. Menoleh, ternyata salah satu HR yang tadi mewawancarai. Ada apa? HR tersenyum. Tuan Wang, tadi kami diskusi lagi, kami rasa kondisi Anda sangat bagus. Apakah Anda tertarik bekerja di perusahaan kami? Aku terdiam sesaat. Benarkah? HR mengangguk, berbalik menuju perusahaan. Iya, ikut saya masuk, kita bicarakan detail pekerjaannya. Baik, aku buru-buru mengikuti. Tenang, kemampuan belajarku kuat, aku pasti cepat bisa menguasai pekerjaan pemasaran ini. Mendengar itu, HR berhenti agak canggung. Tuan Wang, lupa saya sampaikan, sebenarnya pekerjaan yang akan kami berikan. Bukan pekerjaan di bidang pemasaran. Lalu pekerjaan apa? Jangan-jangan jadi petugas kebersihan? Mending jadi kurir saja. Apakah Anda tertarik jadi model? HR bertanya dengan hati-hati. Aku mengedipkan mata. Model? Aku belum pernah kerja di bidang ini sebelumnya. Tidak apa-apa, jadi model itu mudah. Pose dan sebagainya akan diajarkan instruktur profesional, Anda hanya perlu santai saja. Aku mendengar itu lalu berpikir, jadi model sih, bukan tidak mungkin. Lagi pula dengan kondisi ekonomi sekarang, bisa punya pekerjaan yang layak sudah bagus. Kalau jadi model, sebulan dapat berapa? Masalah gaji bisa kita bicarakan detail, pokoknya masuk dulu. Gaji pokok model di perusahaan kami 8.000. Ditambah komisi berdasarkan jumlah kerja. Aku sangat terkejut dalam hati, gaji pokok saja 8.000. Ditambah komisi dan bonus, setidaknya sebulan di atas 10.000. Jika Anda setuju, kita bisa tanda tangan kontrak sekarang. Tanpa ragu sedikit pun aku tanda tangan kontrak. HR berdiri puas. Tuan Wang, hari ini kebetulan ada proyek syuting. Apakah Anda mau mencoba dulu? Baik, aku setuju. Mengikuti HR sampai ke studio foto. Orang ini tinggi sekitar 185. Cocok, bagus. Wajahnya juga bagus, sangat sesuai dengan permintaan kali ini. Sempurna.
Pantas dipilih oleh saudari Zhang. Aku kaget. Kalian ini, jangan takut. Fotografer Parubaya yang memimpin menjulurkan tangan sambil tersenyum. Nama saya Zhongkui. Nanti. Pasti akan banyak kerja sama lagi. Aku jabat tangannya. Wang Yu. Tuan Wang, ya? Fotografer mengangguk. Apa Anda pernah jadi model sebelumnya? Aku geleng. Belum pernah juga tidak apa. Kami akan ajari cara berpose. Lalu aku ditarik sekelompok orang ke bawah lampu. Zhang Qingyan diam-diam membuka pintu studio. Di dalam, aku sedang berpose dengan agak kaku. Melihat itu, Zhang Qingyan menggigit bibir pelan. Wang Yu bodoh, balik ke Jiangcheng tidak cari aku. Karena ini syuting pertamaku. Pengalaman sangat kurang, jadi butuh 5 jam penuh baru selesai. Saat selesai sudah jam 11 malam, aku duduk lelah di kursi. Pekerjaan ini lebih melelahkan dari yang kukira. Selamat bekerja, Guru Wang. Kameramen dan asisten memberi hormat padaku, meskipun prosesnya tidak lancar. Tapi hasilnya cukup bagus. Saat itu seorang staf mendekatiku, Guru Wang, saudari Zhang memanggil Anda ke kantornya. Saudari Zhang? Aku bingung. Staf mengangguk, iya, presiden perusahaan kita. Dia ingin bertemu denganmu. Baiklah, aku menahan rasa lelah dan bangun, meskipun aku ingin segera pulang dan tidur. Tetapi karena atasan memanggil, aku harus pergi juga. Masalah hubungan antar manusia harus dipegang. Berjalan ke pintu, mengetuk. Masuk, suara seorang wanita terdengar dari dalam ruangan. Aku menggaruk kepalaku mendengar itu. Suara yang sangat familiar. Tidak, pasti hanya ilusi. Mustahil itu dia. Dengan pikiran itu, aku langsung membuka pintu dan masuk. Halo, Direktur Zhang. Aku berseru dengan wajah penuh senyuman. Zhang Qingyan duduk di kursi bos, membelakangi Wang Yu. Apakah pekerjaannya cocok? Cocok. Berkat penghargaan dari atasan. Lalu kapan kamu kembali ke Jiangcheng? Aku kembali kemarin. Berhenti di tengah kalimat, aku menyadari ada yang tidak beres. Bagaimana Direktur Zhang tahu dia kembali ke Jiangcheng? Saat itu Zhang Qingyan berbalik. Baru kembali kemarin. Kalau begitu, aku tidak bisa menyalahkanmu. Melihat penampilan Direktur Zhang, aku terpana. Zhang Qingyan. Melihat wajah ini, aku teringat banyak hal di masa lalu. Zhang Qingyan, salah satu mantan pacarku. Juga orang yang paling aku sesali. Cinta Zhang Qingyan sangat setia. Baginya, setelah mencintai Wang Yu. Itu adalah urusan seumur hidup. Saat itu Zhang Qingyan setiap hari memikirkan masa depannya dengan Wang Yu. Tenggelam dalam mimpi indah bahagia. Pada tahun kelulusan, perselingkuhanku dengan 5 orang terungkap. Aku ingat dengan jelas, saat itu Zhang Qingyan adalah mantan pacar pertama yang menemuiku, tetapi dia tidak menangis atau marah-marah. Dia hanya mentransfer sejumlah uang kepadaku dan menyuruhku segera pergi dari Jiangcheng. Kamu cepat pergi. Mereka benar-benar ingin membunuhmu, terutama wanita itu. Kami tidak mengerti mengapa kamu melakukan ini. Tetapi kita putus saja. Itulah 2 kalimat terakhir yang diucapkan Zhang Qingyan kepadaku. Saat itu aku menatap tajam ke arah Zhang Qingyan. Perubahan Zhang Qingyan di depanku sangat besar, sama sekali tidak ada kesan canggung sebelumnya. Saat ini dia benar-benar seorang wanita kuat. Aku terdiam sejenak. Zhang Qingyan, kamu sungguh sialan nasib ini. Menyewa rumah, tuan tanah adalah mantan pacar. Mencari kerja, pimpinan perusahaan juga mantan pacar. Bukankah ini persis seperti mimpi buruk yang aku alami di kereta cepat? Masih mengenalku? Zhang Qingyan tertawa. Aku pikir kamu, si pria brengsek besar. Sudah melupakanku. Aku menundukkan kepala. Mana mungkin lupa. Lalu kenapa kamu tidak menemuiku saat kembali ke Jiangcheng? Zhang Qingyan bangkit dan berjalan ke arahku. Nomor ponselku tidak pernah berubah. Lagi pula aku bukan mantan pacarmu yang lain. Dan aku tidak akan berpikiran sempit. Aku menghela napas, lalu menceritakan tentang 3 tahun di kuil. Semuanya kepada Zhang Qingyan. Zhang Qingyan, aku tahu dulu aku sangat brengsek, tapi sekarang aku benar-benar ingin berubah menjadi baik. Aku mengatakannya dengan sangat serius. Zhang Qingyan terdengar agak terkejut, lalu tertawa kecil. Haha, pantas saja mereka tidak bisa menemukanmu. Ternyata kamu jadi biksu. Aku menggelengkan kepala dengan pasrah. Silakan tertawa jika mau. Jika itu kamu, apapun yang kamu lakukan aku bisa terima. Aku benar-benar merasa bersalah pada Zhang Qingyan. Ada kilatan rasa tidak tega di mata Zhang Qingyan. Aku tidak menertawakanmu. Zhang Qingyan menepuk kepalaku. Melihatmu selamat dan tidak apa-apa, aku jadi lega. Zhang Qingyan 2 tahun lebih tua dariku, jadi saat dulu bersama. Dia suka menepuk kepalaku. Waktu juga sudah tidak awal lagi, Zhang Qingyan melihat keluar jendela. Aku baru sadar. Sial, jam berapa kereta bawah tanah Jiangcheng berhenti beroperasi? Sepertinya jam setengah 12 malam. Zhang Qingyan melihat ponselnya. Sekarang sudah jam 11.40. Aku mendengar itu dan memegang dahiku. Sudahlah. Lebih baik aku naik taksi pulang. Zhang Qingyan menatapku, berpikir sejenak lalu berkata, aku antar kamu pulang. Aku buru-buru menggeleng. Tidak. Aku naik taksi saja. Apa yang harus sungkan dengan aku? Kamu takut aku akan memakanmu? Zhang Qingyan meraih lengan Wang Yu. Ayo,
Aku hanya bisa mengikuti Zhang Qingyan keluar kantor. Zhang Qingyan melihat kantor yang kosong, lalu menoleh ke arahku. Bagaimana? Perusahaanku lumayan kan? Aku mengangguk, agak cemas. Dalam waktu hanya 3 tahun bisa seperti ini, pasti sangat melelahkannya. Zhang Qingyan menggigit bibirnya. Selama ini dia mendengar pujian dari banyak orang, tetapi tidak pernah ada yang peduli apakah dia lelah. Ini membuat Zhang Qingyan teringat banyak kenangan dengan Wang Yu. Saat itu Wang Yu untuk belajar fotografi. Dia bekerja siang hari dan baru punya waktu belajar malam hari. Wang Yu selalu menemaninya. Dan kalimat yang paling sering diucapkan adalah, "Apa kamu capek? Atau istirahatlah sebentar, jangan sampai tubuhmu rusak. Benar-benar kamu masih kamu." Zhang Qingyan bergumam pelan. Aku tidak jelas mendengarnya. Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Ayo. Zhang Qingyan tersenyum. Aku antar kamu pulang. Keduanya pergi ke garasi bawah tanah. Kurang dari setengah jam sampai di gerbang kompleks perumahan. Cukup sampai sini, aku membuka sabuk pengaman dan berniat turun. Saat itu Zhang Qingyan tiba-tiba berkata, "Bolehkah aku naik ke atas sebentar?" Hah? Aku menoleh dengan kaget. Tetapi kemudian Zhang Qingyan sadar kata-katanya tanpa ambigu. Jangan salah paham, aku hanya ingin bicara denganmu saja. Dia buru-buru menjelaskan. Aku melihat keluar jendela. Tapi sekarang sudah jam 12. Besok masih harus kerja kan? Itu tenang saja, Zhang Qingyan tertawa. Perusahaan punya aturan, kalau lembur malam, besok pagi bisa ambil cuti. Tentu lembur tetap dibayar penuh. Aku sedikit terkejut. Saat itu, bosnya sungguh baik hati sekali. Karena atasan sudah bilang begitu, sebagai bawahan aku tidak enak menolak. Tapi rumahku belum dibereskan. Tidak apa-apa, aku bisa bantu. Di sisi lain, di depan pintu kamar 505, Jiang Lulu sedang memegang kotak bekal. Dia berjongkok bersandar di dinding. Di mana si brengsek ini belum pulang? Dia menghentakkan kaki dengan kesal. Sore tadi, dia memindahkan barang-barangnya ke kamar 507 di seberang. Jiang Lulu berencana tinggal di seberang Wang Yu mulai sekarang. Untuk memberi Wang Yu kejutan, dia bahkan memasak sendiri. Tapi sudah jam 12 Wang Yu belum pulang. Dasar pria jalang, jangan-jangan pergi dugem lagi. Pikir Jiang Lulu, dia langsung merasa geram. Ah, kenapa aku marah sih? Padahal kan sudah putus. Dia menghela napas dan menggeleng. Sudahlah, balik saja. Jiang Lulu sedikit kecewa, berniat kembali ke kamar 507. Tapi saat itu pintu lift di dekatnya terbuka. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari lift sambil bercakap-cakap dan tertawa. Jiang Lulu dengan tajam memperhatikan. Salah satunya adalah Wang Yu. Lalu dia segera melihat ke wanita di samping Wang Yu. Wajahnya familiar, aku pernah melihat wanita ini. Seketika otaknya berputar cepat, Jiang Lulu berteriak keras menyebut nama wanita itu. Dulu setelah perilaku brengsek Wang Yu terbongkar, 5 mantan pacarnya pernah bertemu beberapa kali. Tujuannya bersatu untuk menghajar Wang Yu. Aku kaget mendengar suara Jiang Lulu, buru-buru melihat ke pintu. Begitu melihat Jiang Lulu, aku langsung berkeringat dingin. Kenapa nyonya kecil ini ada di sini? Aku menarik napas dingin. Sekarang jadi canggung. Di seberang ada mantan pacar, di samping juga mantan pacar. Ya Tuhan, kau mau menghabisiku? Aku menghela napas dalam hati. Di samping, Zhang Qingyan juga mengenali Jiang Lulu. Dia menatapku dengan tidak puas. Katanya seseorang baru pulang ke Jiangcheng kemarin. Kok pacar kecilnya sudah datang mencarinya? Aku buru-buru melambaikan tangan. Kau salah paham, dengar penjelasanku. Belum sempat aku selesai, Jiang Lulu sudah marah-marah mendekat. Bagus kamu, Wang Yu. Kemarin kamu bersumpah tidak akan main-main lagi. Dia meraih kerah bajuku. Baru sehari, sudah bawa wanita pulang ke rumah, ya? Aku menggeleng. Tidak, bukan begitu. Lalu bagaimana? Jiang Lulu dan Zhang Qingyan bertanya serempak. Aku merasa tekanan datang bertubi-tubi. Aku menarik napas dalam, lalu menunjuk Jiang Lulu. Yang ini adalah tuan tanahku saat ini. Kemarin pas cari kontrakan kebetulan ketemu. Lalu aku menunjuk Zhang Qingyan. Yang ini adalah bos studio lah. Hari ini pas cari studio kebetulan ketemu. Meskipun kedengarannya agak konyol, tapi ini semua memang kebetulan. Aku sungguh tidak main-main lagi. Sumpah, Jiang Lulu bertanya dengan ragu. Zhang Qingyan juga mulai berpikir. Wang Yu mencari pekerjaan hari ini memang kebetulan. Sungguh, aku bersumpah demi langit, oke? Aku mengangkat 3 jari. Kalau aku bohong, keluar rumah ketabrak mobil. Sudah. Zhang Qingyan menyela dengan suara keras. Tidak perlu sumpah serapah untuk hal kecil seperti ini. Lalu dia menatap Jiang Lulu. Apa yang Wang Yu katakan benar. Hari ini dia kebetulan direkrut olehku ke perusahaan. Aku mengantarnya pulang hanya karena lembur terlalu malam. Kereta bawah tanah sudah berhenti beroperasi. Begitu, Jiang Lulu bertanya dengan nada mendesak. Perlu sampai diantar ke depan pintu? Zhang Qingyan mendengar itu tersenyum. Bahkan kalau kita abaikan hubunganku dan Wang Yu dulu. Kami juga sudah saling kenal lama. Sudah lama tidak bertemu, wajar kalau ingin ngobrol, kan? Lalu dia mengalihkan topik. Justru kamu, sebagai tuan tanahnya. Kenapa masih di sini malam-malam? Jangan-jangan mau nagih sewa? Zhang Qingyan melihat ke kotak bekal di tangan Jiang Lulu.
Jiang Lulu terdiam karena tidak bisa membalas. Dia hanya bersikeras, apa urusanmu? Ini rumahku, aku bisa datang kapan saja aku mau. Melihat situasi mulai tidak enak. Aku segera berkata, sudah, kalau sudah jelas salah paham, ya sudah. Zhang Qingyan mengangguk. Jangan kita ganggu tetangga di koridor. Lebih baik bicara di dalam rumah. Dia menatap Jiang Lulu dengan sedikit tantangan. Malam ini aku ingin ngobrol dengan Wang Yu. Tuan Tanah mau ikut? Iya, aku juga ada yang mau dibicarakan. Jiang Lulu balas menatap tanpa gentar. Aku sedikit gemas dalam hati. Apa tidak ada yang tanya pendapatku? Mengingat 3 hari lalu saat keluar dari kuil, kepala biara berpesan dengan sungguh-sungguh, Tuan Wang, nasibmu penuh dengan bunga persik. Mulai sekarang jangan ulangi kesalahan yang dulu. Tenang, kepala biara. Aku akan menjauhi wanita mulai sekarang. Tapi baru 3 hari, semuanya sudah melenceng. Saat ini aku duduk di sofa ruang tamu, di kiri ada Jiang Lulu. Di kanan Zhang Qingyan. Aku memecah keheningan lebih dulu. Kita tidak perlu sesak-sesakan di satu sofa, kan? Aku tidak keberatan sesak, begini saja enak. Zhang Qingyan menggeleng. Jiang Lulu mendengus ringan. Aku juga tidak keberatan sesak. Ruangan kembali sunyi. Aku terpaksa cari topik. Omong-omong, kalian lapar tidak? Mau pesan makanan malam? Mendengar itu, Jiang Lulu teringat masakannya sendiri. Dia menyerahkan kotak bekal itu padaku. Ini untukmu. Ada apa ini? Jiang Lulu malu-malu menoleh ke samping. Hari ini saya masak terlalu banyak. Buatmu sedikit. Saya menerima kotak bekal. Kau tidak menunggu dari siang sampai sekarang, kan? Mana mungkin? Jiang Lulu membantah dengan suara keras. Aku cuma kebetulan lewat saja. Jangan berpikir macam-macamnya. Baiklah. Aku tersenyum agak pasrah. Gadis ini masih sama seperti dulu. Tiba-tiba Zhang Qingyan di samping bertanya, mau bir? Bir? Aku menatap Zhang Qingyan. Zhang Qingyan menunjuk ponselnya. Bukannya mau makan malam? Sate plus bir? Gimana? Aku cepat-cepat menggeleng. Bir tidak usah. Mau minum? Teriak Jiang Lulu dengan semangat. Zhang Qingyan mengabaikan pendapat Wang Yu. Baiklah, kita pesan bir saja. Aku ingat daya tahan minummu payah, kan? Zhang Qingyan menepukku. Yang langsung mabuk setelah 1 botol. Mendengar itu, Jiang Lulu ikut menimpali. Benar. Aku ingat dia pernah mabuk dan nangis keras. Ada kejadian seperti itu? Zhang Qingyan jadi tertarik. Jiang Lulu mengeluarkan ponselnya. Hehehe, aku masih punya fotonya nih. Jangan, aku ingin merebut ponselnya. Kok masih kamu simpan? Jiang Lulu terkikik jahat, lalu melempar ponselnya tinggi-tinggi ke arah Zhang Qingyan. Zhang Qingyan menangkapnya. Di ponsel itu ada foto bersama Wang Yu dan Jiang Lulu. Di foto, wajahku merah padam, memeluk pinggang Jiang Lulu sambil menangis terseduh. Ekspresi tangisnya sangat jelek. Zhang Qingyan langsung tertawa. Hahaha. Aku jarang merasa malu. Kenangan memalukan seperti ini benar-benar memalukan. Zhang Qingyan mengembalikan ponsel ke Jiang Lulu. Lalu dia mengambil ponselnya sendiri. Aku juga punya beberapa barang langka. Mau lihat? Mau? Jiang Lulu segera mendekat. Kemudian mereka berdua sambil menunjuk ponsel dan tertawa. Mereka mengobrol tentang berbagai gosip. Tidak lama kemudian, pesanan antar tiba. Di meja makan, Jiang Lulu menyesap bir dingin. Sudah lama tidak minum bir seenak ini. Zhang Qingyan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Kalau begitu malam ini minumlah banyak-banyak, lagi pula besok tidak ada kerjaan. Sebenarnya kamu orangnya cukup baik juga. Jiang Lulu tersenyum. Dia mengangkat gelasnya. Aku bersulang untukmu. Sama-sama. Zhang Qingyan mengangkat gelas dan bersulang dengan Jiang Lulu. Saat mereka berdua asyik minum, aku diam-diam membuka kotak bekal yang diberikan Jiang Lulu. Di dalamnya ada nasi topping daging cincang saus khas Beijing, makanan favoritku saat kuliah. Sudah agak dingin, aku panaskan sebentar. Jiang Lulu hendak berdiri. Tapi aku langsung menahannya. Tidak usah, yang dingin juga enak. Aku mengambil sumpit dan mencicipinya. Rasa yang familiar memenuhi mulutku. Untuk sesaat aku merasa sedikit melayang, seperti kembali ke masa kuliah. Enak? Jiang Lulu bertanya ragu-ragu. Aku sudah lama tidak masak, tidak tahu rasanya masih pas atau tidak. Aku tersenyum dan mengangguk. Iya, masih enak seperti dulu. Tentu saja. Jiang Lulu mendengus bangga. Aku menatap Jiang Lulu, ada sedikit rasa bersalah di hatiku. Kemudian aku mengambil sekaleng bir di meja, membukanya, dan langsung meneguknya habis. Wang Yu, jangan. Zhang Qingyan mencoba menghentikan, tapi aku sudah menghabiskannya. Setelah 1 botol bir masuk, wajahku langsung memerah. Kalau kamu tidak bisa minum, jangan dipaksakan. Zhang Qingyan buru-buru mengambil botol bir itu. Aku hanya merasa pusing. Dengan bantuan alkohol, aku menatap mereka berdua. Xiao Lu, Xiao Yan, aku minta maaf pada kalian. Aku ini bukan orang baik. Tanpa pikir panjang aku menampar diriku sendiri. Suara tamparan itu keras sekali. Ini benar-benar mengejutkan Zhang Qingyan dan Jiang Lulu. Jiang Lulu menarik lenganku. Kau gila? Jangan halangi aku. Aku melepaskan diri dari Jiang Lulu.
Hari ini aku harus minta maaf pada kalian. Aku tidak berharap kalian memaafkanku, tapi kalau kalian nanti mengalami kesulitan, datanglah padaku. Aku, Wang Yu, pasti akan berkorban apapun. Jiang Lulu menghela napas. Sudahlah, jangan berkorban apapun. Kau bicara saja sudah tidak jelas. Zhang Qingyan tersenyum dan minum lagi segelas. Melihat penampilan Wang Yu seperti ini, mengingatkannya pada banyak kenangan masa lalu. Setelah aku mengoceh tidak jelas, tiba-tiba kepalaku miring dan aku tertidur. Zhang Qingyan menggelengkan kepala pasrah. Lalu dia bangkit dan membantuku berdiri. Jiang Lulu melihat itu dan ikut membantu. Mereka berdua bekerja sama untuk memindahkanku ke tempat tidur. Zhang Qingyan dengan lembut menyelimutiku dan menepuk-nepuk kepalaku. Ya ampun, tadinya aku ingin ngobrol denganmu. Jiang Lulu di samping melihat tingkah Zhang Qingyan, tiba-tiba melontarkan pertanyaan. Kau masih menyukainya? Zhang Qingyan terkejut menatap Jiang Lulu. Dia bingung harus menjawab apa. Jadi dia hanya bisa berkata, seserius itu? Jiang Lulu mengangguk dengan sangat serius. Aku suka yang terus terang. Zhang Qingyan tenggelam dalam lamunan. Dia menggeleng dulu, lalu mengangguk. Akhirnya menghela napas. Entahlah, tapi setidaknya aku tidak membencinya. Zhang Qingyan menoleh ke arahku yang tertidur. Matanya penuh kelembutan. Dulu mimpiku adalah menjadi fotografer. Tapi waktu itu aku terlalu miskin, benar-benar tidak bisa membeli kamera. Wang Yu lah yang membelikan DSLR pertamaku. Dia juga yang selalu menyemangatiku untuk tetap bermimpi. Kalau bukan karena dia, aku mungkin masih berani bermimpi hanya di sela-sela kerja sambilan. Jadi, apapun kesalahan yang dia perbuat, aku tidak akan menyalahkannya. Zhang Qingyan menatap Jiang Lulu. Kalau soal hubungan pria-wanita, aku juga kurang yakin. Lagi pula, sudah 3 tahun tidak bertemu. Mungkin butuh waktu lagi untuk memastikannya. Mata Jiang Lulu menunjukkan sedikit kesedihan. Benar, dia juga baik padamu. Kalau begitu, aku akan terus terang. Matanya menatap Zhang Qingyan dengan tegas. Aku masih suka Wang Yu. Zhang Qingyan sedikit terkejut, matanya membelalak. Bukankah kau ingin memotong-motongnya? Dia ingat saat itu yang paling membenci Wang Yu adalah Jiang Lulu. Waktu itu, dia bahkan memasang hadiah 1 juta untuk menangkap Wang Yu. Jiang Lulu menggigit bibirnya. Benar, sekarang pun aku ingin memotong-motongnya. Tapi itu tidak bertentangan. Dia menggelengkan kepala dengan tegas. Pokoknya, kali ini aku tidak akan membiarkannya kabur lagi. Zhang Qingyan tertawa mendengarnya. Tapi yang perlu kau waspadai bukan aku. Playboy kecil ini dulu saja mengacaukan jodohku. Aku ingat mereka juga belum meninggalkan Jiang Cheng, kan? Dia berdiri, kembali ke meja, dan mengangkat bir. Begitu teringat, yang lain itu tidak semudah aku diajak bicara. Jiang Lulu juga mengangkat segelas bir. Pokoknya, siapapun dia, aku tidak akan kalah. Zhang Qingyan tersenyum, mengeluarkan ponsel. Tambah kontak ya. Untuk sementara, aku tidak akan bersaing denganmu. Tentu saja, kalau Wang Yu berani main-main di kantor, aku akan memberitahumu. Keduanya sementara sepakat membentuk aliansi. Keesokan harinya, saat aku bangun, sudah jam 12 siang. Kepalaku pusing dan ada sesuatu yang menindih tubuhku. Saat menunduk, aku kaget sekali. Ternyata Jiang Lulu sedang tidur di atasku. Situasi apa ini? Aku sedikit panik. Selesai. Jangan-jangan aku berbuat mesum karena mabuk. Cepat-cepat aku memindahkan Jiang Lulu ke samping. Bersamaan dengan itu, pintu kamar terbuka. Zhang Qingyan masuk. Aku menatapnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak berbuat apa-apa semalam, kan? Aduh, benar-benar playboy kecil ya. Zhang Qingyan tertawa. Semalam berbuat hal yang begitu keterlaluan, sudah lupa? Aku sangat terkejut. Serius? Aku tidak melakukan sesuatu pada kalian berdua? Zhang Qingyan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Hahaha, lihat betapa takutnya kau. Kau tidur begitu pulas, meskipun ingin berbuat sesuatu, mana bisa? Dia mencubit pipiku. Tenang saja, playboy kecil. Kau tidak melakukan apa-apa. Syukurlah. Aku langsung lega. Sekarang, susah payah hidupku mulai stabil. Aku tidak mau dikejar-kejar wanita lagi. Syukurlah. Zhang Qingyan cemberut. Kedengarannya kamu merasa jijik padaku? Aku tersenyum cengengesan sambil menggaruk kepala. Mana mungkin, Kak Aiyan. Aku hanya bersyukur tidak pernah main-main. Itu baru benar. Kalau kamu berani merasa jijik padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Ada sedikit masalah di kantor, aku harus ke sana menyelesaikannya. Mendengar itu aku buru-buru bangun. Aku ikut saja. Sudahlah, aku memberimu cuti sehari. Besok datang ke kantor untuk lapor. Zhang Qingyan melambaikan tangan. Baru saja hendak keluar, tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh dan berteriak. Wang Yu, jangan macam-macam saat aku tidak ada. Aku tidak akan. Bangun, turun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi. Membersihkan bau alkohol di tubuh. Saat keluar dari kamar mandi, Jiang Lulu juga sudah bangun. Dia mengucek mata dengan bingung. Aku di mana? Saat itu dia melihatku. Wang Yu, sepertinya aku bermimpi lagi. Jiang Lulu berbaring lagi. Melihat itu aku tertawa. Masih mengejek ketahanan minumku? Sepertinya ketahananmu juga tidak bagus.
Mendengar itu, Jiang Lulu langsung sadar. Dia duduk tegak. Saat itu Jiang Lulu tiba-tiba teringat percakapan tadi malam dengan Zhang Qingyan. Ah, dia menutup wajah dan berteriak. Apa yang aku katakan saat itu? Orang selalu malu dengan perilaku masa lalunya. Diriku sendiri bilang ke Zhang Qingyan. Soal masih suka Wang Yu dan sebagainya. Ini benar-benar memalukan. Berhenti berteriak, aku tidak melakukan apa-apa. Di mana Zhang Qingyan? Jiang Lulu melihat sekeliling. Sudah kembali ke kantor. Kamu cari dia buat apa? Jiang Lulu terus bertanya. Dia tidak mengatakan sesuatu padamu, kan? Tidak ada yang istimewa, kurasa. Aku berpikir. Hanya menggodaiku sedikit. Jiang Lulu langsung menghela napas lega. Syukurlah, syukurlah. Setelah aku tertidur kemarin. Kalian ngobrol tentang apa? Jiang Lulu mendengar itu lalu tersenyum nakal. Banyak hal. Misalnya, apakah sebaiknya menusukmu sampai mati saat kamu tidur? Brengsek. Aku merasa merinding. Meski kedengarannya seperti bercanda, tapi rasanya Jiang Lulu bisa melakukan hal itu. Demi keselamatan jiwaku. Mending jangan minum alkohol lagi. Jiang Lulu bangun. Ngomong-ngomong, kamu ada acara siang ini? Dia merasa gugup lagi. Padahal dulu saat bersama, semuanya sudah pernah dilakukan. Tapi sekarang bertanya soal hal biasa pun masih terasa tegang. Ada? Aku harus ke kantor siang ini. Jiang Lulu mengerutkan kening. Bukankah perempuan Zhang Qingyan itu bilang memberimu cuti sehari? Kalau begitu aku juga harus pergi. Toh ini pertama kali bekerja, harus memberi kesan baik pada rekan kerja. Aku menepuk dadaku. Jiang Lulu cemberut. Tadinya dia ingin mengajak Wang Yu nonton film. Kalau begitu lain kali saja. Jiang Lulu bersiap pergi. Aku mengikutinya dari belakang. Perlu aku mengantarmu? Sudahlah. Jiang Lulu membuka pintu. Langsung berjalan ke pintu seberang, nomor 5001. Sedekat ini, tak perlu diantar. Dia mengeluarkan kartu akses dan menempelkannya. Gerakan itu begitu lancar. Kau ini, Jiang Lulu sedikit bangga menatap Wang Yu. Aneh, seluruh gedung ini milikku. Aku bisa tinggal di mana saja sesukaku. Aku terdiam sesaat. Beginilah orang kaya? Sungguh lucu. Baiklah, kalau kau ada masalah, datanglah ketuk pintuku. Dia mengangguk malu-malu. Kalau kau butuh sesuatu, kau juga bisa ketuk pintuku. Tapi tiba-tiba dia sadar kata-katanya ambigu. Maka cepat-cepat dia menambahkan, maksudku kebutuhan yang serius. Tidak dijelaskan malah tambah kacau. Masa ada kebutuhan yang tidak serius? Aku bercanda menggoda. Wajah Jiang Lulu langsung memerah. Dia mencubit pinggangku, kau yang paling tidak serius. Sakit, sakit, sakit. Aku cepat-cepat memohon ampun. Jiang Lulu melepaskan tangannya sambil mendengus. Tahu rasa, kan? Setelah membereskan semuanya, aku langsung berangkat ke perusahaan. Setelah sampai di dekat kantor, suara keributan menarik perhatianku. Kulihat ke atas, sekelompok wanita sedang berkumpul di bawah gedung. Mereka berteriak makian ke arah gedung, beri kami penjelasan. Berani-beraninya kalian melakukan ini. Keluarlah, dasar perempuan. Berani-beraninya kalian memperlakukan kakak kami seperti ini. Semua lihat. Perusahaan ini menindas orang jujur, menyuruh orang titipan menggantikan pemotretan. Mereka juga mengangkat berbagai papan. Isinya sebagian besar makian ke perusahaan. Aku terkejut melihat pemandangan ini. Ada apa ini? Setelah mengamati sebentar, aku paham kira-kira mereka ini siapa. Mereka adalah penggemar Yo Wenyao. Tapi aku sudah 3 tahun di kuil. Sama sekali tidak pernah dengar nama ini. Urusan yang harus diurus Direktur Zhang. Mungkin maksudnya ini. Melihat para penggemar fanatik itu, hatiku sedikit ciut. Namun setelah berpikir sejenak, aku tetap memberanikan diri menuju perusahaan. Zhang Qingyan cukup baik padaku. Mana mungkin aku lari gadungan? Setelah sampai di belakang kelompok itu, aku berkata hati-hati. Halo, boleh tanya kalian sedang apa? Seorang wanita menoleh dengan tidak sabar. Ngapain urusin lo? Tapi setengah kata dia berhenti. Aku kalau bicara soal penampilan cukup memukau. Dan para penggemar ini paling mementingkan ketampanan. Cakep juga, gumam wanita itu pelan. Sudut mulutku berkedut. Perubahan sikapnya terlalu drastis. Wanita itu lalu menunjuk papan di tangannya. Perusahaan media ini keterlaluan. Seharusnya kakak kami yang jadi model sampul. Tapi mereka menendang kakak kami. Mereka mencari orang titipan untuk memotret sampul. Hari ini kami mau cari si brengsek titipan itu. Mau lihat tai kucing apa yang berani menggantikan kakak kami. Penggemar lain yang mendengar suaranya juga menoleh. Begitu melihat Wang Yu, mata mereka semua berbinar. Wah, cakep juga. Kayaknya cuma kalah sedikit dari Kak Unyao. Sedikit? Jauh? Tahu. Kak Unyao yang paling ganteng. Orang ini cuma lumayan. Mereka ini menakutkan. Aku menelan ludah. Bukan main, yang mereka cari adalah aku. Tiba-tiba seseorang di tengah kerumunan berteriak. Cepat lihat, ada yang kirim foto Wang Yu di grup. Begitu dengar itu, semua orang serentak mengeluarkan ponsel. Aku kaget dalam hati. Baru mau kabur, para penggemar wanita sudah menatapku. Kamu Wang Yu? Kamu yang menggantikan kerja kakak? Katakan, kenapa kamu rebut kerjaan kakak? Mereka marah dan menyerbu ke arahku. Tunggu, dengar dulu penjelasanku.
Aku sama sekali tidak tahu siapa Yo Wenyao. Tapi ucapan itu malah menambah api. Bohong, mana ada yang tidak kenal kakak? Para penggemar semakin marah. Apa kamu iri sama kakak kami? Sengaja menghitamkan kakak, ya? Mereka bahkan mengeluarkan ponsel dan memotretku sembarangan. Semua lihat, orang ini yang rebut kerjaan kakak. Dia yang titipan itu. Jangan-jangan dia punya hubungan sama bos perusahaan ini? Pasti begitu. Bos perusahaan ini juga bukan orang baik. Mereka berdua komplotan. Mendengar itu, wajahku muram. Maki aku tidak apa-apa. Tapi memaki Zhang Qingyan benar-benar tidak bisa aku terima. Kalian sebaiknya diam. Aku mendorong penggemar di depanku. Sambil menggeram, aku robek mulut kalian kalau masih ngomong sembarangan. Para penggemar tertegun sesaat. Mereka jelas tidak menyangka ada yang berani melawan. Tapi kemudian teriakan makian yang lebih keji muncul. Marah, ya? Kena di hati, kan? Hahaha, kudengar bos perusahaan ini baru 27 tahun. Mudah banget bisa bikin perusahaan sebesar ini. Pasti sudah menemani banyak pria, kan? Belum selesai dia bicara, aku sudah meninju. Bu, orang itu kok satu pukulan. Berat 90 kg langsung jatuh menimpa penggemar di belakangnya. Satu tumbang, banyak ikut roboh. Mulut kalian benar-benar pedas. Aku sudah benar-benar marah, tidak peduli lagi kalau rombongan ini merekam dengan ponsel. Cuma ingin pukuli rombongan ini. Perempuan-perempuan itu jelas kaget dipukul, kau berani memukul wanita. Para penggemar girl band itu berdiri tegak. Aduh, saudari, pukul dia. Sekelompok besar perempuan mengepungku. Tapi aku sama sekali tidak takut, bagaikan memiliki kekuatan ribuan. Aku langsung memukuli dan menendangi para penggemar girl band itu. Ditambah lagi dengan latihan keras selama 3 tahun di kuil, kemampuan tempurku bukan tandingan perempuan-perempuan ini. Setiap pukulan yang kulepaskan membuat satu perempuan tumbang. Sementara itu, Zhang Qingyan duduk santai di kantornya. Baginya, keributan para penggemar ini sudah biasa, tidak perlu dipedulikan. Dia tersenyum sambil membuka album foto di ponsel. Semalam saat Wang Yu tidur, diam-diam dia memotret banyak foto. Cukup lucu juga ya, dia tertawa pelan. Saat itu, terdengar ketukan pintu yang terburu-buru dari luar. Direktur Zhang, ada keributan di bawah. Biarkan saja mereka bertengkar. Bukankah polisi sudah dipanggil? Zhang Qingyan berkata acuh tak acuh. Nanti saat polisi datang, biarkan mereka yang menangani. Bukan itu, yang mereka pukuli adalah Wang Yu, teriak keras dari luar pintu. Zhang Qingyan tertegun. Wang Yu, bukankah dia sudah memberi Wang Yu cuti? Zhang Qingyan langsung berdiri, berlari secepat angin ke pintu dan membukanya. Kamu bilang mereka memukuli Wang Yu? Apa kamu lihat dengan jelas? Jelas sekali. Para penggemar itu sedang mengeroyoknya. Karyawan di luar pintu segera berkata. Zhang Qingyan panik seketika. Cepat panggil orang untuk menyelamatkan Wang Yu. Suruh semua orang turun. Zhang Qingyan benar-benar ketakutan. Dia tahu betul betapa merepotkannya para penggemar girl band itu. Bagaimana kalau Wang Yu sampai terluka parah? Zhang Qingyan menggigil, lalu bergegas lari ke bawah. Saat dia tiba di depan pintu perusahaan, suara sirene polisi terdengar tepat. Polisi akhirnya tiba. Tapi Zhang Qingyan tidak peduli sama sekali. Matanya hanya tertuju pada Wang Yu di kejauhan. Keadaanku saat itu tidak terlalu baik. Hidungku berdarah, dahiku juga terluka karena dipukul, tubuhku penuh goresan cakaran. Tapi para penggemar girl band itu lebih parah keadaannya. Belasan orang tergeletak di tanah merintih terus-menerus. Sisanya, setelah melihat polisi datang, lari berpencar. Aku juga melihat Zhang Qingyan. Baru ingin mengatakan sesuatu, aku sudah digiring polisi ke dalam mobil patroli. Melihat pemandangan ini, Zhang Qingyan merasa hatinya seperti diiris. Aku duduk di kursi belakang sambil memegangi kepala. Lagi-lagi menyusahkan dia. Aku menghela napas. Tadinya ingin bekerja dengan baik untuk membalas budi Zhang Qingyan. Sekarang malah begini. Belum mulai bekerja sudah menimbulkan masalah besar. Saat aku menyalahkan diri sendiri, pintu belakang mobil terbuka. Seorang polisi membawa Zhang Qingyan masuk. Zhang Qingyan melihatku, langsung berjalan mendekat. Wang Yu, kau tidak apa-apa? Dia memegang wajahku, cemas melihat ke kiri dan kanan. Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Aku mengusap luka di dahiku. Zhang Qingyan menghela napas lega. Lalu dia memegang pundakku dan berteriak keras, Wang Yu, apa kau gila? Kenapa harus bertengkar dengan mereka? Bukankah aku sudah memberimu cuti? Kenapa kau datang ke perusahaan? Aku terpana. Ini pertama kalinya aku melihat Zhang Qingyan marah sebesar ini. Bahkan 3 tahun lalu, saat perselingkuhan terungkap. Zhang Qingyan hanya mengeluh beberapa kali. Terlihat betapa marahnya Zhang Qingyan sekarang. Ternyata perusahaan ini sangat penting baginya. Zhang Qingyan, jangan marah. Aku sudah berpikir. Nanti kamu pulang, bilang saja ke media lain. Aku ini pekerja kontrak di perusahaan kita. Semua kejadian ini ulahku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Nanti kamu pecat aku saja. Zhang Qingyan mendengar ini sedikit bingung. Apa yang sebenarnya Wang Yu bicarakan? Apa dia marah karena ini? Dia marah hanya karena Wang Yu dipukuli. Zhang Qingyan baru mau menjelaskan, seorang polisi masuk lagi dari luar. Wang Yu, giliranmu. Artinya aku akan dibawa ke ruang interogasi. Aku segera berdiri dan mengikuti polisi keluar.
Sebelum pergi, aku berkata pada Zhang Qingyan, tenang saja, perusahaan pasti akan baik-baik saja. Dan perpisahan ini berlangsung 7 hari tanpa bisa bertemu. Akhirnya, karena perkelahian, aku ditahan administratif selama 7 hari. Para penggemar girl band yang ditangkap juga 7 hari. Perihal pemukulanku sudah menjadi trending topik. Judulnya, karyawan pria perusahaan media memukuli penggemar wanita tak bersalah di jalan. Judul ini bisa dibilang menunjukkan pesona jurnalisme dengan sangat maksimal. Para penggemar girl band itu mengedit video dengan rapi. Lalu mengunggahnya ke internet. Semua aksi berlebihan dipotong, hanya tersisa adegan aku memukuli orang. Sementara itu, di gedung kota Jiangcheng, malam ini akan diadakan pesta amal di gedung itu. Banyak selebriti dan konglomerat berkumpul di sini. Para wartawan berjejer di depan pintu gedung, memotret selebriti dengan semrawut. Sebuah mobil van hitam perlahan berhenti di depan pintu gedung. Para wartawan yang tadinya memotret selebriti lain, serentak mengarahkan kamera ke mobil van itu. Itu Pei Zero, ya? Tidak kira dia juga datang. Ternyata malam ini pertunjukannya besar. Para wartawan berbisik. Selanjutnya, seorang wanita dengan kecantikan luar biasa keluar dari mobil. Wanita itu mengenakan gaun pesanan khusus, potongan ketat menonjolkan lekuk tubuhnya yang memesona. Para fotografer memencet shutter dengan gila-gilaan, lampu kilat silih berganti. Pei Zero, salah satu artis wanita paling populer dalam 2 tahun terakhir. Cantik sekali. Dari dekat lebih cantik daripada di internet. Para fotografer mengagumi. Di sisi lain, Pei Zero masuk ke lift gedung. Asisten wanitanya juga ikut. Sudah siapkah trending topik hari ini? Pei Zero bertanya. Asistennya segera menjawab, tenang saja, Roger. Aku sudah mengurus semuanya. Trending nomor 1 malam ini adalah milik kita. Pei Zero bisa tetap populer seperti ini. Di satu sisi karena kemampuannya sendiri, di sisi lain karena dia menguasai banyak sumber daya media. Selama dia mau, dia bisa muncul di trending setiap hari. Saat itu asisten memberikan ponsel kepada Pei Zero. Oh ya, Roger, lihat ini. Pei Zero melirik dengan acuh tak acuh. Apa? Sepertinya ada yang memukuli penggemar Yo Wenyao di jalan. Asisten berkata dengan sedikit nada senang. Pei Zero langsung tertarik. Menarik, ternyata ada yang berani macam-macam dengan para penggemar gila itu. Dia mengambil ponsel dan melihatnya. Karyawan pria perusahaan media memukuli penggemar wanita tak bersalah di jalan. Tak bersalah? Berani sekali. Sepertinya orang dari pihak Yo Wenyao yang turun tangan. Pei Zero tertawa ringan. Namun tak lama kemudian dia tidak bisa tertawa lagi. Dia melihat video pemukulan di jalan itu. Pei Zero menatap video itu dengan saksama dan bergumam pelan. Tidak mungkin. Pei Zero segera memperbesar video untuk mengamati pelaku pemukulan itu. Xiao Li, tahu nama pria yang memukul ini? Aku akan tanya, sebentar lagi tahu. Asisten segera mengeluarkan ponsel lain dan menelepon. Pei Zero kembali menonton video itu dengan saksama. Sangat mirip. Tapi bukankah dia sudah pergi? Tangannya gemetar tanpa sadar. Tak lama kemudian asisten bertanya. Roger, orang ini bernama Wang Yu, seorang model pria dari Moxin Media. Sepertinya baru bergabung tadi malam. Sekarang dia sudah ditahan polisi karena pemukulan. Pei Zero merasa kakinya lemas, hampir jatuh. Asisten dengan panik menopang Pei Zero. Roger, kau tidak apa-apa? Mau istirahat? Pei Zero terengah-engah, matanya berkilat penuh semangat. Aku baik-baik saja. Setelah merenung sejenak, dia segera berkata pada asisten, beritahu bawahan, malam ini jangan ada trending soal diriku. Suruh semua media di bawah kita menggali berita buruk tentang Yo Wenyao. Dan aku mau video asli pemukulan itu. Asisten benar-benar bingung. Roger, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Mata Pei Zero berkobar amarah, dia berteriak lirih. Aku ingin menghancurkan reputasi Yo Wenyao. Sekarang juga. Jinhu Jiayuan 507. Jiang Lulu saat ini sedang memasak di dapur. Bersenandung lagu aneh, kelihatannya suasana hatinya cukup baik. Makan malam hari ini adalah kentang rebus daging sapi. Hidangan favorit kedua Wang Yu. Jiang Lulu mencicipinya, mengangguk puas, enak. Wang Yu pasti akan sangat menyukainya. Memikirkan ekspresi terkejut Wang Yu saat mencicipi masakannya, Jiang Lulu tanpa sadar tertawa. Saat makan malam nanti, aku akan tanya dia apakah mau pergi menonton film. Dia merangkai kata-kata di pikirannya. Tepat saat itu ponsel di sakunya bergetar. Jiang Lulu dengan sedikit tidak sabar mengeluarkan ponsel. Dia paling benci diganggu saat memasak. Di layar ponsel terlihat Zhang Qingyan mengiriminya pesan WeChat. Wanita ini pasti mau menyuruh Wang Yu lembur lagi. Jiang Lulu dengan kesal mendecakkan lidah. Kemudian dia memeriksa pesan itu. Wang Yu ditahan polisi selama 7 hari karena terlibat perkelahian. Dengan bunyi dentang, sendok di tangan Jiang Lulu jatuh ke lantai. Ditahan karena berkelahi? Mustahil. Wang Yu biasanya selalu tersenyum ceria. Dia belum pernah melihat Wang Yu berkelahi. Jiang Lulu segera menelepon Zhang Qingyan. Dan telepon itu pun cepat terangkat. Zhang Qingyan, Wang Yu baik-baik saja? Tanya Jiang Lulu tak sabar.
Di ujung telepon, suara Zhang Qingyan terdengar sedikit serak. Luka ringan? Tidak apa-apa. Jiang Lulu sedikit lega. Yang penting tidak apa-apa. Sebenarnya ada apa? Bukannya dia pergi kerja? Desak Jiang Lulu. Kamu tidak lihat berita? Zhang Qingyan menghela napas. Kemudian dia menceritakan awal mula kejadian itu secara lengkap. Jiang Lulu diam sejenak lalu bertanya, siapa Yao Wenyao? Dia memang tidak pernah peduli pada selebriti seperti itu. Seorang selebriti populer yang sedang naik daun. Jiang Lulu tidak berkata apa-apa lagi, langsung menutup telepon. Yao Wenyao, ya? Dia menatap ponsel dengan tatapan dingin, lalu Jiang Lulu kembali menelepon. Ayah, aku minta bantuan. Keesokan harinya, Yao Wenyao terbangun oleh dering ponsel. Dengan setengah sadar dia menjawab telepon dan berteriak tidak sabar. Bukankah sudah kubilang jangan telepon pagi-pagi? Apa kamu tidak mengerti ucapan manusia? Asisten di ujung telepon berteriak panik. Gawat, kita celaka. Keburukanmu sudah tersebar luas. Iklan yang kita terima juga mau putus kontrak. Mendengar ini, Yao Wenyao merasa seperti bom atom. Meledak di kepalanya. Kamu bercanda, kan? Tidak, cepat lihat trending topik. Yao Wenyao buru-buru menutup telepon dan membuka Weibo. Seketika, puluhan notifikasi bermunculan. Di posisi pertama trending topik tertulis. Yao Wenyao dan wanita tua. Foto mereka muncul dengan jelas, mereka diam-diam pergi ke hotel. Berbelanja diam-diam, bahkan ada foto buram dengan adegan sangat vulgar. Yao Wenyao berteriak, ponsel jatuh di tempat tidur. Selesai, hanya dengan satu skandal ini, dia benar-benar habis. Dia bukan artis berbakat, melainkan idola populer yang hidup dari penggemar. Memiliki pacar saja sudah dosa terbesar, apalagi yang seusia itu. Yao Wenyao dengan putus asa mengambil ponsel. Namun yang datang justru keputusasaan yang lebih besar. Dari 50 posisi trending topik, dia sendiri menduduki 32. Mungkin ini puncak karirnya. Tapi puncak terbalik. Balik arah. Yao Wenyao sombong mangkir dari syuting, penggemar menghina model biasa. Model biasa terpaksa membela diri. Berita ini menceritakan secara lengkap awal hingga akhir soal perkelahian yang menjadi trending. Semalam, Wang Yu berubah dari pelaku kejam menjadi korban yang menyedihkan. Ponsel Yao Wenyao terus menerima notifikasi. Semua iklannya, dalam semalam. Semuanya mengiriminya surat pengacara, menuntut ganti rugi atas reputasi merek, terutama kelompok kegelapan terkaya di Jiangcheng. Bahkan mengklaim akan memblokir Yao Wenyao sepenuhnya. Yao Wenyao pucat pasi terkulai di tempat tidur. Dia tahu bahwa dirinya sudah benar-benar hancur. Terutama kelompok gelap itu, apa perlu mereka begitu membencinya? Yao Wenyao pernah bertemu dengan ketua kelompok gelap itu. Sepertinya namanya Pak Jiang. 7 hari berlalu dengan aman. Aku membereskan barang-barangku dan melangkah keluar dari kantor polisi. Begitu keluar dari pintu kantor polisi, sekelompok besar wartawan langsung mengepung dari segala arah. Tatapan para wartawan ke arah Wang Yu seperti serigala lapar. Datanglah dengan baik, batinku berteriak. Ini menghemat waktuku untuk mengunggah video secara online. Para wartawan mengelilingi Wang Yu, salah satu dari mereka bertanya dengan suara keras, Tuan Wang Yu, soal kejadian 7 hari yang lalu. Sebelum wartawan itu selesai bicara, aku berseru dengan tangan di pinggang. Benar, semuanya aku yang lakukan. Teriakan itu membuat para wartawan bingung. Apa maksudnya semuanya kamu yang lakukan? Baik menggantikan bintang trafik itu maupun memukul rokok, semuanya murni ideku sendiri. Aku berkata terus terang, adapun kenapa aku melakukan ini, terutama karena aku merasa tidak suka dengan bintang trafik itu. Aku sengaja mau menjatuhkannya. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi para wartawan berubah, tapi tidak seperti yang kuduga. Kukira setelah mengatakan ini, para wartawan pasti akan menunjukkan tatapan lebih marah dariku, tapi yang mereka tunjukkan adalah tatapan kagum. Seperti sedang memandang seorang pahlawan. Aku mengedipkan mata, mengira tidak jelas. Maka aku menegaskan. Maksudku orang yang bernama Yao Wenyao itu. Namun senyum di wajah para wartawan semakin lebar. Tuan Wang Yu, lalu kenapa kamu merasa tidak suka padanya? Para wartawan bertanya dengan penasaran. Aku terdiam sejenak, lalu terpaksa menjawab dengan asal. Intuisi. Aku lihat dia tidak seperti orang baik, makanya aku sengaja menjatuhkannya. Beberapa wartawan mengacungkan jempol padaku. Hebat, sungguh visioner. Ada apa ini? Aku melihat sekeliling dengan bingung, omong kosongku sendiri juga bisa dipuji. Saat sedang bingung, sebuah BMW X5 hitam datang tepat waktu dari kejauhan, berhenti di depan kantor polisi. Zhang Qingyan membuka pintu dan berteriak. Wang Yu, cepat naik. Melihat itu, hatiku senang, cepat-cepat menyibak wartawan di depanku. Maaf, aku harus pergi. Langsung melompat ke dalam mobil BMW. Zhang Qingyan segera menginjak gas dan meninggalkan kantor polisi. Aku bersandar di kursi, menghela napas lega, lalu menoleh sambil tersenyum. Yan Jie, tadi para wartawan itu seperti kesurupan. Zhang Qingyan melirikku, matanya penuh kelembutan. Mereka tidak kesurupan. Kamu sekarang adalah orang yang sangat populer di internet. Hitam merah juga merah, kan? Aku mencela diri sendiri. Zhang Qingyan mencari tempat untuk berhenti. Coba buka ponselmu lihat. Situasinya sekarang berbeda dengan seminggu yang lalu. Aku mencibir, apa bedanya?
mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi sosial. Ada apa ini? Aku benar-benar bingung. Saat itu, topik trending utama, Yo Wenyao sungguh menjijikan. Yo Wenyao menolak wawancara media. Wang Yu lumayan ganteng. Wang Yu memerangi budaya fandom. Aku tidak percaya. Menatap Zhang Qingyan. Zhang Qingyan menceritakan kejadian beberapa hari ini. Semakin aku dengar, mataku semakin lebar. Sampai akhir, dengan heran aku berseru. Semagis itu, saat aku sedang berpikir, Zhang Qingyan tiba-tiba berbicara. Xiao Yu, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Mendengar panggilan, Xiao Yu, seluruh tubuhku gemetar. Menoleh, kulihat Zhang Qingyan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Yan Jie, ada apa? Bukankah semua sudah selesai dengan baik? Kenapa malah menangis? Zhang Qingyan menggigit bibir dan berkata pelan, aku sudah melihat video lengkap saat itu. Apakah kamu bertengkar dengan mereka karena mereka memaki aku? Air matanya mengalir, matanya penuh rasa iba. Zhang Qingyan tidak pernah menyangka. Wang Yu dipukuli dan ditahan ternyata karena dirinya. Aku menggaruk wajah. Mereka bicaranya terlalu kasar saat itu. Yan Jie, kamu sudah berusaha keras, masih dikata-katai seperti itu, jadi aku. Mendengar itu, air mata Zhang Qingyan mengalir. Dia meraih tanganku. Tidak, kenapa kamu tidak bilang padaku? Ya, ini juga tidak perlu dibicarakan, kan? Lagi pula aku sudah merepotkanmu dengan masalah besar. Zhang Qingyan menatapku, matanya hampir seperti benang sutra. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang, seperti kembali ke 3 tahun lalu. Aku menghiburnya dengan lembut. Dia malu-malu melihat ke samping. Ayo, aku antar kamu kembali ke perusahaan. Aku bingung karena ciuman itu. Oh, baik. Zhang Qingyan kemudian mengemudi lagi. Diam-diam dia melirik Wang Yu dan berpikir dalam hati. Maaf, Xiao Lu. Ternyata aku juga masih tidak bisa melepaskan Wang Yu. Aku lupa bagaimana caranya kembali ke perusahaan. Pikiranku penuh dengan Zhang Qingyan. Sebenarnya saat kuliah dulu, aku dan Zhang Qingyan sudah melakukan semua yang seharusnya. Ciuman dan sebagainya hanya hal biasa. Tapi mungkin karena 3 tahun hidup selibat, satu ciuman saja membuatku bimbang. Maaf, Buddha, aku melanggar aturan lagi, aku bertobat dalam hati. Padahal sudah berjanji tidak akan selibat lagi. Tapi belum sampai 10 hari sudah melanggar. Mobil sudah sampai di dekat perusahaan. Zhang Qingyan tiba-tiba sangat tegang melihat pintu perusahaan. Aku mengikuti arah pandangannya, melihat ada sebuah Porsche Panamera putih berhenti di depan pintu perusahaan. Mobil siapa itu? Aku sedikit bingung. Mana ada karyawan perusahaan yang mampu membeli mobil seperti itu? Zhang Qingyan menggenggam setir dengan erat. Lalu dia menoleh padaku, Xiao Yu, kamu pergi ke ruang rapat dulu. Yan Jie, ini mobil siapa sebenarnya? Aku bertanya lagi. Zhang Qingyan mengelus kepalaku, dengarkan kakak dulu. Setelah itu akan kukatakan padamu. Zhang Qingyan berjalan ke kantor, menarik napas dalam, lalu membuka pintu. Seorang wanita duduk di kursi bosnya. Benar saja, kau Pei Zero. Zhang Qingyan menatap wanita itu dengan penuh kewaspadaan. Orang yang datang adalah selebriti populer Pei Zero. Pei Zero tersenyum, lama tidak bertemu, Zhang Qingyan. Aku tidak akan bicara basa-basi, kau pasti tahu tujuanku datang. Dia menyipitkan mata. Di mana Wang Yu? Ruangan hening seperti mati, kedua wanita saling memandang. Udara seolah berpercikan api. Setelah beberapa saat, Zhang Qingyan akhirnya berkata, aku tidak akan membiarkanmu bertemu dengannya. Akulah yang berkuasa. Aku dan Wang Yu bukan pacar, aku juga kakaknya. Sebagai kakak, aku tidak bisa membiarkan orang gila mendekatinya, terutama orang gila sepertimu. Zhang Qingyan sangat menolak Pei Zero. Bukan karena cemburu, tapi benar-benar merasa Pei Zero berbahaya. Kondisi mental Pei Zero sangat tidak stabil. Mendengar ini, Pei Zero tidak marah, malah tersenyum ringan. Zhang Qingyan, kau pikir kau bisa menghentikanku? Hanya dengan perusahaan kecilmu ini, aku bisa membuatnya bangkrut kapan saja. Zhang Qingyan tidak gentar, balik menantang. Terserah kau, lagi pula aku juga punya banyak bahan tentangmu. Lebih baik aku bertarung denganmu habis-habisan. Pei Zero menunduk lalu terisak pelan. Aku mohon, biarkan aku bertemu dengannya sekali saja. Aku sangat merindukannya. Air mata jatuh besar-besaran ke tanah, melewati wajah cantiknya yang memukau. Menambah keindahan sendu yang menyedihkan. Bukan hanya pria, bahkan wanita pun akan terpesona oleh kecantikannya. Namun Zhang Qingyan tetap menatap dingin Pei Zero. Berhenti pura-pura, trik ini tidak berguna padaku. Dia sangat tahu sifat wanita di depannya ini. Benar saja, tangisan Pei Zero langsung berhenti. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia mengangkat kepala, menyeka bekas air mata di wajahnya.
Kau sungguh menyebalkan. Dia menghela napas pasrah, berbalik ke jendela. Awalnya aku tidak ingin menggunakan trik ini. Ini semua karena kau memaksaku. Lalu dia mengeluarkan ponsel, menelepon. Suruh mereka semua datang ke sini. Kau mau menerobos masuk? Zhang Qingyan menjadi waspada. PI0 menggeleng. Aku tidak akan melakukan hal kasar seperti itu. Coba lihat. Zhang Qingyan segera berjalan ke jendela dan melihat keluar. Dia membelalakan mata. Terlihat belasan mobil berita datang dari segala penjuru. Wang Yu sekarang adalah selebriti internet, pasti banyak yang ingin mewawancarainya, kan? PI0 tersenyum. Kalau sampai para wartawan tahu bahwa Wang Yu adalah mantan pacarku, apa yang akan terjadi menurutmu? Zhang Qingyan tertegun. Jika benar begitu, pasti akan menimbulkan kegemparan yang lebih besar. Perlu diketahui jumlah penggemar PI0. Tidak bisa dibandingkan dengan Yo Wenyao. Beberapa penggemar fanatik pasti akan membalas dendam secara pribadi pada Wang Yu, akibatnya tidak terbayangkan. Dia menatap PI0 tidak percaya. Kau gila? Melakukan ini, kau sendiri juga akan terkena imbasnya. PI0 menunjukkan senyum yang agak gila. Hahaha, tidak masalah, Wang Yu akan dibenci oleh semua orang. Aku juga akan dibenci oleh semua orang. Saat itu dia hanya bisa bersamaku. Kita berdua akan bersama selamanya. Hahaha, Zhang Qingyan ketakutan. Dia baru sadar bahwa orang normal tidak bisa mengalahkan orang gila. Zhang Qingyan dan PI0 adalah dua ekstrim. Zhang Qingyan hanya ingin Wang Yu aman dan bahagia. Soal dengan siapa Wang Yu memilih bersama. Zhang Qingyan tidak peduli. Sedangkan PI0 justru sebaliknya, dia tidak peduli apakah Wang Yu bahagia. Dia hanya ingin bersama Wang Yu selamanya. Zhang Qingyan tertekan pada titik lemahnya, dia tidak bisa membiarkan hidup Wang Yu hancur. Akhirnya dia menghela napas dengan pasrah, aku akan mengatur kamu bertemu dengannya. Zhang Qingyan membawa PI0 ke depan pintu ruang pertemuan di lantai 1. Dia ada di dalam. Zhang Qingyan menunjuk ke pintu. PI0 matanya berbinar, langsung meraih gagang pintu. Tapi Zhang Qingyan tiba-tiba memegang pergelangan tangannya. Sebelum masuk, aku harus melakukan pemeriksaan keamanan dulu. Apa? PI0 mengerutkan kening. Zhang Qingyan berjalan ke lemari di samping, mengambil tongkat detektor keamanan. Wajah PI0 agak canggung. Kamu mau memeriksaku dengan benda itu? Benar. Zhang Qingyan tidak mundur. Dia menyalakan tongkat detektor, menyapu 2 kali ke tubuh PI0. Didi, tongkat detektor berbunyi alarm saat melewati pinggang ramping PI0. Zhang Qingyan menggelengkan kepala pasrah. Keluarkan barangnya. PI0 mendecakkan lidah dengan kesal, lalu mengeluarkan pisau panjang dan tipis dari belakang pinggangnya. Sudut mulut Zhang Qingyan berkedut, untung diperiksa duluan, jangan salah paham, ini untuk pertahanan diri saat keluar. PI0 melempar pisaunya ke lantai sembarangan. Zhang Qingyan menyapu 2 lingkaran lagi, masuklah. PI0 melirik pisaunya dengan sedikit kesal. Lalu masuk ke ruang pertemuan. Sementara itu, dari dalam ruangan aku melihat pintu terbuka, kupikir Zhang Qingyan yang datang. Aku pun segera berdiri. Tapi orang yang masuk membuatku terkejut. Zero? Aku berteriak dengan sedikit tidak percaya. PI0 menutup pintu, lalu menerjangku seperti serigala buas. Dia langsung menjatuhkanku ke lantai, memaksakan kepalanya ke kerah bajuku. Kakak Wang Yu. Punggungku langsung membentur lantai, sakit sekali hingga meringis. Aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? PI0 mengangkat kepala dan mengedipkan mata. Saat ini dia seperti orang yang berbeda. Seperti seekor kucing kecil. Jika wartawan melihatnya seperti ini, mungkin malam ini berita utama di media sosial akan meledak lagi. Aku mengangguk, kangen, banget kangen kamu. Ekspresi wajah PI0 berubah lagi. Lalu kenapa kamu meninggalkanku 3 tahun lalu? PI0 meraih kedua bahuku dengan erat. Apakah kamu sudah bosan denganku? Karena aku tidak cukup cantik? Atau karena 4 perempuan jalang itu? Katakan padaku. Matanya penuh kegilaan, seolah-olah bisa membunuhku kapan saja. Tapi aku sama sekali tidak takut, malah agak merindukannya. Ah, ternyata kamu juga tidak berubah. Aku menepuk kepala PI0. PI0 yang tadinya sudah jatuh dalam kegilaan, setelah ditepuk kepalanya. Tiba-tiba berubah kembali menjadi bentuk kucing. Bajingan. PI0 menangis dengan sedih. Aku menyeka air matanya. Inilah mantan pacarku yang ketiga, PI0, seorang wanita yang otaknya sedikit bermasalah. Rasa kepemilikan PI0 terlalu kuat. Saat itu dia ingin bersamaku 24 jam sehari. Aku yang saat itu masih mahasiswa tahun pertama. Sudah dalam keadaan menjalin hubungan dengan 2 orang. Waktu memang agak sulit dibagi. Jadi setelah berpikir matang, aku memutuskan untuk putus. Akibatnya, PI0 membawa belati dan memaksaku masuk ke kamar hotel, lalu memaksaku melakukan. Pengalaman malam itu tidak enak. PI0 agak terlalu gila. Setelah itu aku tidak berani lagi menyebut putus. Namun perlahan aku juga menguasai cara menghadapi PI0. Meskipun kondisi mental PI0 sangat buruk, tapi pada dasarnya dia lebih mudah diatur dengan kelembutan daripada kekerasan. Puji dia 2 kali, usap kepalanya, maka semuanya bisa dirundingkan. Saat itu masalah terbongkar, alasan aku memilih kabur, 50% karena PI0.
Aku benar-benar takut Pei Zero akan menusukku mati. Huhu, kamu ini bajingan. Pei Zero terus memukuli dadaku. Ini bukan rayuan gadis kecil, tapi pukulan sekuat tenaga Pei Zero. Tenanglah sedikit. Aku akan mati dipukul. Aku mengusap kepalanya. Pei Zero baru berhenti. Dia terisak dan bertanya dengan sedih, jadi kenapa kamu dulu kabur? Aku menggaruk wajah dengan agak bersalah. Bukankah aku takut kamu marah? Kalau kamu kabur, aku lebih marah lagi. Aku menghela napas. Sudahlah, jangan marah lagi. Aku tidak akan kabur lagi, oke? Sungguh. Mata Pei Zero bersinar. Aku terlalu mengenal Pei Zero. Dia yang paling menakutkan di antara 5 mantan pacar. Tapi juga yang paling mudah diurus. Dengan beberapa kata lembut, dia bisa langsung ditenangkan. Tentu saja sungguh. Mulai sekarang aku akan tinggal di Jiangcheng dan tidak pergi. Pei Zero menutup matanya. Kalau begitu cium aku sekali, aku akan percaya. Aku menatap wajah Pei Zero yang sangat cantik, hatiku sedikit terguncang. Harus diakui, meskipun Pei Zero agak gila, tapi dia memang yang tercantik di antara 5 mantan pacar. Zero, sebenarnya selama 3 tahun ini, aku menceritakan tentang pergi ke kuil. Pei Zero agak bingung. Kamu jadi biksu? Bukan biksu juga sih. Hanya saja aku minta seorang master membimbingku. Master bilang aku terkena masalah percintaan, kalau begini terus akan ada masalah besar. Sorot mata Pei Zero menyiratkan sedikit niat membunuh. Kuil ini di mana? Siapa nama master itu? Aku akan pergi bicara dengannya, lihat apakah dia sehebat itu. Aku menelan ludah. Bukan itu intinya. Intinya sekarang aku hanya ingin kerja dengan baik. Ini tidak bisa begini. Kamu akan meninggalkanku lagi? Mata Pei Zero meredup. Secara naluriah dia meraih ke belakang. Ingin meraih belati yang selalu dibawanya, tapi tiba-tiba dia ingat belatinya sudah diambil oleh Zhang Qingyan. Perempuan yang suka campur urusan orang. Pei Zero mendecak lidah. Aku langsung mengerti apa yang ingin dilakukan Pei Zero. Aku mencubit wajah Pei Zero. Sudah 3 tahun berlalu, kenapa kamu masih seperti ini? Setiap tidak senang, langsung mengeluarkan pisau. Lebih baik kamu tikam aku saja. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Wajah kecil Pei Zero memerah karena dicubit. Dia menggigit bibir dengan sedih. Bajingan, kamu hanya memanfaatkan perasaanku padamu. Kamu selalu menggangguku. Pei Zero mengeluarkan dompet dari sakunya, mengambil beberapa kartu ban dan memberikannya padaku. Ini semua uang yang aku hasilkan selama 3 tahun ini. Semuanya untukmu. Kamu jangan kerja lagi, oke? Sebagai seorang selebritas terkenal, pendapatannya selama 3 tahun ini sangat luar biasa. Tidak kerja, menemanimu sepanjang hari, ya? Aku menghela napas. Pei Zero mengangguk penuh harap. Kuharap mulai sekarang kamu hanya tinggal di rumah menemaniku. Tidak perlu pergi kemana-mana. Tidak bisa. Aku menolak dengan tegas. Pei Zero sedikit kecewa. Lalu kamu mau bagaimana? Sederhana saja, kamu terus jadi bintang. Aku terus kerja di sini. Kalau ada waktu, kamu bisa mencariku, atau aku yang mencarimu juga bisa. Pei Zero tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara pelan. Wang Yu, apa aku sangat menyebalkan? Sering memaksamu. Jangan marah, ya? Aku cuma takut kamu tiba-tiba menghilang lagi. Aku berdiri dan berjalan ke depan Pei Zero. Aku tidak marah. Hanya saja aku tidak bisa 24 jam bersamamu. Tapi aku bisa berjanji, mulai sekarang setiap kamu mencariku, maka aku akan selalu menunggumu. Pei Zero meremas kedua tangannya, lalu mengangkat kepalanya perlahan. Aku bisa percaya padamu, percayalah sekali lagi padaku. Oke? Aku mengusap rambutnya. Pei Zero jatuh ke dalam pelukanku. Baiklah, dia juga sudah sadar. Bahkan jika sekarang dia merebut Wang Yu, itu hanya akan memberikan efek sebaliknya. Kalau sampai Wang Yu kabur lagi, kerugiannya akan lebih besar. Lebih baik perlahan-lahan saja. Saat itulah pintu diketuk. Hei, cukup sudah. Wartawan di luar hampir masuk. Wartawan apa? Aku agak bingung. Pei Zero baru ingat, aku mengerti segalanya. Apakah kamu yang memanggil wartawan? Aku hanya ingin bertemu denganmu. Semua gara-gara perempuan Zhang Qingyan itu yang menghalangiku. Pei Zero menundukkan kepala lemah. Aku menghela napas. Nanti minta maaf sama Kak Yan. Aku minta maaf padanya. Pei Zero menunjukkan ekspresi tidak peduli. Melihat Wang Yu sedikit mengerutkan dahi, dia segera berkata, baiklah aku minta maaf, oke? Jangan terus-menerus mengerutkan dahi, nanti cepat tua. Pei Zero mengusap ubun-ubunku. Mulai sekarang, apapun yang kamu suruh aku lakukan, akan aku lakukan, oke? Aku mencubit pipinya. Kamu diam di sini, aku akan pergi mengusir wartawan dulu. Zhang Qingyan gelisah di luar pintu. Dia terus-menerus mengeluarkan ponsel untuk melihat waktu. Kenapa belum keluar? Dia mondar-mandir cemas. Bahkan saat dia biasa bernegosiasi kerjasama atau menandatangani kontrak, dia tidak pernah segugup ini. Saat itu pintu terbuka, aku keluar dengan menyapu. Zhang Qingyan segera menyambut. Xiao Yu, wanita gila itu tidak melakukan sesuatu padamu, kan? Dia memeriksa dari atas ke bawah, takut terjadi kesalahan. Kak Yan, aku tidak apa-apa. Aku menggelengkan kepala,
Sebenarnya Pei Zero juga tidak seburuk itu. Zhang Qingyan langsung meraih pisau di meja samping. Ini tidak menakutkan? Dia selalu membawa pisau. Pantasan dia mengeluarkannya lama tidak keluar, ternyata sudah diambil Kak Yan. Aku tertawa dalam hati. Sambil memegang tangan Zhang Qingyan. Kak Yan, merepotkanmu lagi. Pipi Zhang Qingyan memerah. Apa merepotkan? Jangan sungkan sama kakak. Yang penting kamu tidak apa-apa, aku sudah lega. Lalu dia menunjuk ke pintu utama. Banyak wartawan menunggu di luar. Kalau kamu tidak muncul, mungkin tidak bisa diselesaikan. Serahkan padaku. Aku berbalik menuju pintu. Di ruang rapat, Pei Zero sedang menelepon. Tanpa Wang Yu, dia kembali ke sikap Dewi dinginnya. Dia berpesan pada wartawan untuk tidak bertanya terlalu sensitif, lalu membeli beberapa trending topik, tidak perlu terlalu depan. Fokus memuji Wang Yu sedikit saja. Wajah Pei Zero menunjukkan senyum gila. Wang Yu, suatu hari nanti, kamu akan memohon untuk bersamaku selamanya. Saat itu kita akan punya 10 anak. Saat dia berhayal, pintu terbuka. Zhang Qingyan masuk dengan pisau, matanya memandang Pei Zero dengan tidak ramah, dan melemparkan pisau itu kembali padanya. Lain kali kalau bertemu Wang Yu, jangan bawa barang berbahaya seperti ini. Pei Zero menangkap pisau itu sambil tertawa kecil. Ini kan kenikmatan kecil di antara kami, orang kaku sepertimu pasti tidak akan mengerti. Zhang Qingyan mencibir, kenikmatan apa? Kamu hanya memuaskan diri sendiri. Dan aku juga tidak kaku, aku dan Wang Yu bermain. Jauh lebih terbuka dari yang kamu bayangkan. Pipinya memerah, seperti teringat sesuatu. Yang kami berdua suka. Pei Zero marah hingga sudut mulutnya berkedut, lalu memukul meja keras. Perempuan keparat, tapi kemudian dia menarik napas dalam, dan kembali ke ekspresi tenang. Pei Zero berdiri dan sedikit membungkuk, sebelumnya aku terlalu gegabah, aku minta maaf padamu. Zhang Qingyan agak terkejut, perempuan ini bisa minta maaf? Pei Zero duduk kembali di kursi. Jangan berpikir terlalu jauh, Wang Yu yang menyuruhku minta maaf padamu. Mendengar itu, Zhang Qingyan tersenyum. Dia berpikir dalam hati, bocah nakal, ternyata kamu masih punya hati. Saat itu Pei Zero bertanya, Wang Yu sekarang tinggal di mana? Dengan jaringan intelijenmu, mencari tahu ini pasti mudah. Zhang Qingyan menjawab dengan sedikit ejekan, perlu bertanya padaku? Pei Zero meremas sudut bajunya. Aku tidak ingin menyelidiki Wang Yu dengan cara seperti itu untuk musuh-musuhku. Setelah hening sejenak, Zhang Qingyan bertanya, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Wawancara berlangsung selama 2 jam penuh. Saat selesai, hari sudah hampir gelap, aku berjalan ke kantor dengan kelelahan. Wartawan ini bisa banget nanyanya. Zhang Qingyan memberiku sebotol air, sambil bercanda, capek ya, selebriti besar. Mulai sekarang perusahaan akan bergantung padamu untuk menghasilkan uang. Pasti selesaikan tugas pimpinan, aku memberi hormat palsu. Lalu mereka berdua tertawa bersamaan. Saat itu pintu ruang rapat di dekat sana terbuka, Pei Zero cepat-cepat keluar dari ruang rapat. Aku tertawa, hanya kamu yang belum tapi sebelum selesai bicara. Pei Zero sudah berlari ke depanku, memegang wajahku, berjinjit dan menciumku. Zhang Qingyan di samping membelalakan mata. Tapi reaksi pertamanya bukan cemburu, melainkan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada orang, dia lega. Lalu Pei Zero mendorongku perlahan, kalau kamu tidak menciumku, maka aku yang menciummu. Boleh kan? Lalu dia buru-buru berkata, aku pergi dulu, lain kali aku akan mencarimu lagi. Setelah dia pergi, aku baru sadar, sambil menyentuh bibir dan bergidik dalam hati. Aduh, alamatnya. Aku hancur lagi. Sepertinya masih mengenang ya. Dari samping terdengar suara cemburu. Aku dengan sedikit malu menggaruk kepala. Kakak Yan, tadi itu. Sudahlah, adik Playbau, kakak tidak menyalahkanmu. Zhang Qingyan mencubit pipiku, lalu mendekat ke telingaku dan bertanya dengan lembut, menurutmu, bibir kakak yang manis? Atau bibir bintang besar yang manis? Wang Yu diam. Sejujurnya keduanya manis. Zhang Qingyan terkekeh. Haha. Bercanda saja, hari ini sudah waktunya. Bisa pulang kerja. Kalau kamu tidak pulang, dia pasti akan datang ke kantor. Aku segera teringat masih ada satu putri kecil di rumah. Aku pergi dulu, Kakak Yan. Kembali ke kompleks perumahan dengan hati-hati, berjalan ke kamar 507. Karena sudah pulang, tentu harus memberitahu Jiang Lulu. Pintu terbuka dari dalam, Jiang Lulu menjulurkan kepalanya. Kondisinya sangat buruk. Aku seperti terkena pukulan berat. Xiao Lu, kamu tidak apa-apa? Mau ke rumah sakit? Jiang Lulu juga tersadar, melihatku. Air matanya segera mengalir. Dia menangis terisak ke dalam pelukanku. Aku tidak bisa berkata-kata. Ini pertama kalinya aku melihat Jiang Lulu seperti ini. Hatiku sangat bersalah, aku mengelus rambut Jiang Lulu. Maaf sudah membuatmu khawatir lagi. Jiang Lulu menggeleng dan berkata pelan, bukan salahmu. Tapi jangan bertengkar lagi dengan orang, oke? Baik, aku janji. Jiang Lulu mengangkat kepala dan menghirup hidungnya. Kalau lain kali ada yang mengganggumu, bilang padaku. Aku suruh ayah menghajar mereka. Saat itu perutku tiba-tiba keroncongan. Jiang Lulu berubah dari tangis menjadi tawa. Hehehe, aku tahu kamu pasti lapar. Ayo,
Aku sudah memasak. Lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Oh ya, apakah wanita Pei Zero itu mencarimu?" Aku tertegun. "Bagaimana kamu tahu?" Jiang Lulu mengepalkan tinjunya, matanya memancarkan sedikit api. Aku tebak, lagi pula gosip Yo Wenyao dia yang membocorkannya, jadi kupikir dia pasti akan mencarimu. Jiang Lulu mendecak lidah tidak puas. Ikut campur. Yo Wenyao hancur total. Perusahaan obat hitam di belakang Jiang Lulu mengeluarkan cukup besar. Jiang Lulu dengan sedikit gugup meremas ujung bajunya. "Jadi apa yang kamu katakan padanya? Kalian jangan-jangan sudah, tidak ada apa-apa." Aku tersenyum. Tapi tiba-tiba teringat Pei Zero, seharusnya tidak ada. Aku menggaruk kepala. Jiang Lulu terlalu kenal Wang Yu. Ekspresi itu berarti ada sesuatu. Dia berteriak dengan gigi gemeretak. "Kalian jangan-jangan pergi ke hotel? Bukan, bukan." Aku buru-buru melambaikan tangan. Lalu aku menceritakan situasinya. Jiang Lulu setelah mendengar, api di matanya berkobar. Kucing pencuri hati terkutuk. Aku tidak akan memaafkannya. Saat itu Jiang Lulu tiba-tiba mendekat. Aku juga mau. Mau apa? Aku mengedipkan mata. Jiang Lulu pipinya merah. Apa yang dimiliki Pei Zero, aku juga mau. Karena aku agak ragu, Jiang Lulu tidak mau menunggu lagi. Dia memeluk kepalaku dan menarik ke atas, mencium selama beberapa menit baru berpisah. Aku menyentuh bibir. Sekali lagi bergidik dalam hati, aduh, aku hancur lagi. Baru mau mengatakan sesuatu. Jiang Lulu tiba-tiba tertidur dengan setengah sadar. Karena beberapa hari tidak tidur nyenyak, dia sudah sangat lelah. Aku mengelus kepalanya, lalu menggendongnya seperti putri dan meletakkannya di tempat tidur. Dan menyelimutinya. Selamat malam. Keesokan paginya. Aku dibangunkan oleh Jiang Lulu. Sarapan sudah siap, cuci muka dulu. Setelah cuci muka, aku keluar dari kamar mandi. Jiang Lulu memakai celemek, berdiri di dekat meja makan. Di atas meja ada Youtiao dan Dou Funao. Coba, aku yang buat sendiri. Aku baru mau duduk, di pintu. Terdengar ketukan pintu. Ada yang datang, aku buka pintu. Aku langsung menuju pintu depan. Pertama-tama melihat dari lubang pintu, menemukan yang mengetuk bukan pintu 507. Melainkan pintu 505 di seberang, yaitu rumah sewaku. Setelah melihat lebih teliti, aku tertegun. Pei Zero, bagaimana wanita ini datang ke sini? Secara naluriah aku menoleh ke belakang. Jiang Lulu, Pei Zero. Dua dari mantan pacarnya, wanita yang paling sulit dihadapi. Kalau mereka bertemu, pasti akan terjadi masalah. Siapa Wang Yu? Jiang Lulu penasaran berjalan ke pintu. Aku gugup menelan ludah. Tidak apa-apa. Yang mengetuk bukan pintu rumah ini. Tapi Jiang Lulu sekilas melihat keanehan. Benarkah? Dia melepas celemeknya dan melangkah besar ke pintu. Aku baru mau menghalangi, dari belakang. Terdengar lagi ketukan pintu, dan suara Pei Zero yang sengaja direndahkan. "Wang Yu, kamu di sini?" Mendengar kata-kata itu, wajah Jiang Lulu menjadi muram. Jiang Lulu berjalan ke pintu. "Aku mau lihat siapa," katanya, lalu membuka pintu dengan keras. Sementara itu, Pei Zero yang masih mengetuk pintu. Mendengar suara itu, dia juga berbalik. Tatapan kedua wanita itu bertemu. Mereka langsung saling mengenali. Ternyata kau ya? Pantas saja Wang Yu begitu gugup. Jiang Lulu menoleh ke arahku dengan nada sinis. Aku merasa bersalah dan mengalihkan pandangan ke samping. Pei Zero langsung melewati Jiang Lulu, menatap Wang Yu di belakangnya. Dia melambai dengan gembira. Namun dengan cepat dia menyadari keanehan. Kenapa Wang Yu berada satu ruangan dengan seorang wanita? Apa mereka semalam? Memikirkan itu, mata Pei Zero memancarkan ketajaman. Dia menatap Jiang Lulu dengan tajam. "Kenapa kau di sini? Ini kompleks perumahan keluargaku, aku bisa tinggal dimanapun aku mau." Jiang Lulu membalas tanpa sungkan. Pei Zero mencibir. "Benar, aku lupa. Kau anak orang kaya. Jangan-jangan kau memakai uang supaya Wang Yu mau bersamamu?" Mendengar itu, Jiang Lulu mengepalkan tangannya diam-diam. Pei Zero menyentuh titik lemahnya. Melihat itu, aku cepat-cepat campur tangan untuk mengalihkan topik. "Ngomong-ngomong, kau mencariku ada apa?" Pei Zero langsung mengubah ekspresi. "Ada waktu hari ini? Ayo kita pergi jalan-jalan." "Tidak ada waktu, Wang Yu masih harus kerja." Jiang Lulu langsung berdiri di depanku. Pei Zero tertawa sinis, "Aku tidak tanya kau. Apa hubunganmu dengan Wang Yu? Berani-beraninya kau memutuskan untuknya?" Jiang Lulu membalas, "Aku malah ingin tanya apa hubunganmu dengan dia. Apa urusannya dia pergi denganmu?" Di samping, aku hanya merasa kepalaku mau meledak. Perang antar wanita sungguh mengerikan. Saat keduanya saling berhadapan, pintu di samping terbuka. Seorang pemuda dengan tas kerja keluar. Jelas dia akan berangkat kerja. Orang itu memandang bingung ke arah Pei Zero dan dua lainnya. Pei Zero secara naluriah menundukkan kepala. Khawatir dikenali. Hingga orang itu masuk lift, Pei Zero baru bernapas lega. Wah, selebriti besar takut ketahuan datang cari pria. Jiang Lulu mengejek, karena begitu takut ketahuan, mending jangan cari Wang Yu lagi. Jangan sampai merusak karir selebritimu. Pei Zero menggigit bibirnya.
Kali ini giliran dia yang kena titik lemah. Melihat itu, aku segera melerai. Sudah, jangan ribut di luar. Apa ada baiknya masuk dan bicara? Aku menatap keduanya, kepala terasa pusing. Tadinya hampir tenggelam dalam kenangan manis. Tapi medan perang di depan ini langsung menyadarkanku. Sungguh, main api terlalu berbahaya. Belum balikan dengan mantan pacar. Sudah setegang ini. Kalau sampai balikan, jangan-jangan bakal ada darah. Dengan paksa kusunggingkan senyum, makan dulu ya, masakan Xiaolu enak banget. Entah Nona Pei bisa cocok atau tidak, soalnya cuma sarapan biasa. Jiang Lulu berkata dengan nada sedikit sinis. Pei Zero membalas dengan nada yang sama, Nona Jiang yang orang super kaya saja bisa cocok, aku selebriti kecil jelas tidak masalah. Aku segera menarik kursi untuk mereka duduk, dengan sigap menuangkan semangkuk tahu untuk masing-masing, dan memberikan mereka sebatang cakwe. Ayo, coba. Pei Zero memandang tahu dengan curiga. Benarkah orang kaya seperti Jiang Lulu bisa masak? Pei Zero mengambil sendok, mencoba menyendok sesendok tahu, dan saat memasukkan ke mulut. Dia tidak percaya dan membuka mata lebar. Enak, ternyata masakan Jiang Lulu seenak ini. Bahkan lebih enak dari jualan sarapan di luar. Pantas Wang Yu tergila-gila padanya. Sungguh cara mengikat hati pria. Harus mengikat perutnya dulu. Pei Zero berpikir dengan tidak terima, tapi aku tidak akan kalah. Jiang Lulu memandang Pei Zero dengan sedikit puas. Bagaimana, Nona Pei, rasanya lumayan? Ya, lumayanlah. Pei Zero menjawab dengan keras kepala. Jiang Lulu tidak marah, melanjutkan. Selera Nona Pei benar-benar tinggi ya. Apa kau biasa masak sendiri? Pei Zero tahu Jiang Lulu menyindirnya. Maka dia tersenyum dan berkata, aku sibuk biasanya, tidak seperti Nona Jiang yang punya banyak waktu luang. Setiap hari belajar masak. Mendengar itu, Jiang Lulu menggigit gigi. Wanita ini menyindirnya tidak punya pekerjaan. Meskipun sibuk, tetap harus belajar masak juga. Ada orang yang tidak suka makan di luar. Jiang Lulu menopang dagu menatapku. Misalnya Wang Yu, dia tidak suka. Pei Zero juga menatapku. Benarkah? Kukira Wang Yu suka makan di luar. Wang Yu, kau suka makan di mana? Aku terjepit di antara keduanya, keringat mulai mengalir di dahi. Saat itu, telepon di meja berbunyi. Penelepon adalah Zhang Qingyan. Seperti melihat penyelamat. Hore, Sister Yan, panggilan dari bos, aku angkat dulu. Jiang Lulu dan Pei Zero terpaksa mengalihkan pandangan. Aku mengangkat telepon. Sister Yan, ada apa? Tidak apa-apa, cuma tanya kabarmu. Zhang Qingyan tertawa di seberang. Tapi dari nada bicaramu sepertinya kurang baik. Aku melirik diam-diam ke Jiang Lulu dan satunya, dengan canggung berkata, agak-agak iya. Coba ku tebak, goda Zhang Qingyan, jangan-jangan Pei Zero datang ke rumahmu. Kebetulan ketemu Jiang Lulu, lalu kau si playboy kecil terjepit di antara mereka? Bagaimana kau tahu? Aku terdiam. Omongannya tepat banget, hahaha. Zhang Qingyan tertawa. Kamu sendiri yang suka main-main, lihat kan jadi repot. Beneran gak bisa apa-apain kamu. Zhang Qingyan menghela napas. Sudahlah, bilang aja ada urusan mendesak di kantor. Segera ke kantor ya. Aku mendengar itu, wajahku langsung berseri. Lalu aku buru-buru pura-pura bicara. Kak Yan, ada urusan mendesak di kantor ya? Aduh, aku lagi nemenin orang makan. Kedua wanita itu sudah lama bersama Wang Yu. Kalau Wang Yu berbohong, mereka bisa langsung lihat. Aku juga sadar akan hal itu. Saat itu Jiang Lulu langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Makan dulu baru pergi. Aku diam saja. Dia bicara dengan lemah. Dia juga tahu, Wang Yu gak suka suasana tegang seperti ini. Pei Zero juga menunduk. Aku juga gak akan ngomong lagi. Ayo makan. Aku melihat mereka berdua, terpaksa ambil gorengan dan mulai makan. Kami bertiga makan dalam diam, gak ada yang bicara sepatah kata pun sampai aku kenyang. Aku pergi dulu. Aku antar kamu. Pei Zero buru-buru berkata. Jiang Lulu langsung buka suara. Sudahlah. Gimana kalau ada paparazzi lihat artis besar di samping kamu? Nanti nggak jelas lagi. Lebih baik aku antar kamu. Aku antar Wang Yu karena kebetulan aku ada urusan ke kantornya. Pei Zero menatap Jiang Lulu juga menatap balik tanpa mau kalah. Aku juga ada urusan, nggak boleh. Melihat keduanya mau bertengkar lagi, aku buru-buru tepuk tangan. Sudah. Mending aku naik MRT aja. Selesai bicara, aku ambil ponsel dan jalan cepat ke pintu utama. Dengan bunyi, banting, Wang Yu pergi. Jiang Lulu dan Pei Zero sama-sama menghela napas. Keduanya nggak bicara lagi. Setelah beberapa lama, Jiang Lulu baru pelan-pelan bicara. Gencatan senjata sementara aja. Kalau terus begini, takutnya Zhang Qingyan malah senang. Zhang Qingyan adalah yang paling kalem di antara mereka. Ini malah bikin Wang Yu merasa seperti punya tempat berlindung. Lama-lama Wang Yu bakal makin menjauh dari mereka. Pei Zero terdiam. Dengan karakternya, jangan bilang gencatan senjata. Dia bahkan rela menebang semua yang menghalangi. Jiang Lulu melanjutkan. Aku ingetin kamu. Wanita itu, Zuo Yu, udah balik. Kalau Wang Yu ketemu dia. Menurut kamu Wang Yu bisa nahan hawa nafsunya? Pei Zero nggak percaya. Dia angkat kepala. Zuo Yu? Bukannya dia keluar negeri?
Ini semua berkat kamu. Setiap hari kamu bikin Wang Yu masuk trending. Jiang Lulu bicara sinis. Wanita itu langsung terbang pulang begitu lihat beritanya. Pei Zero dengar itu, kedua tangannya meremas-remas. Dia hanya sibuk memikirkan cara membuat Wang Yu terkenal sampai lupa soal ini. Jiang Lulu melihat situasi dan langsung mengambil kesempatan. Selain Zuo Yu, ada juga wanita bermarga bayi itu. Jika Wang Yu bertemu dengannya lagi, nyawanya mungkin akan tersedot olehnya. Mendengar itu, wajah Pei Zero berubah drastis. Wanita Zuo Yu masih bisa dihadapi, tapi yang bermarga bayi itu benar-benar sulit ditangani. Maka dia segera mengambil keputusan, gencatan senjata. Lalu Pei Zero berdiri dan berjalan keluar. Mau kemana? Jiang Lulu menoleh. Ke perusahaan Wang Yu. Aku ikut.